Jangan nanti malah gontok-gontokan berdua. Biasanya begitu. Sesama Kristen nggak sama gitu loh ininya, keyakinannya. Kalau saya asal orang Kristen dia udahlah sama aja. Oke, kalau Bang Imut sama nggak semua orang Kristen? Enggak lah, beda. Beda. Oh kan? Sama jadinya kan? Nah ini Ini baru bahaya sih. ini. Ya coba Bahaya lah, apa bedanya, apa samanya? Kita mau Gimana? denger dulu lah. Kristennya Martin Luther kan beda, Pak. Oh, kalau Bang Imut Kristennya siapa? Paulus apa apa Petrus? Kalau Bang Imut Kristennya Paulus apa Petrus apa Martin Luther juga? Martin Luther, Pak. Oh, Martin Luther. Kalau Mbak Singa Kristennya siapa? Ngikut Yesus. Ngikut Yesus. Aduh, Martin Luther juga sama Kristennya Yesus. Kayak mana? Saya nggak mengikuti Martin Luther kok mengikuti Yesus. Oh, gimana itu Pak Imut? Pak Tapi Imut. ajarannya, Coba Pak. gimana? Kenapa Pak Imut mengatakan Pak Imut ini Kristennya Martin Luther? Coba silakan. Ya gimana? Protestan kan emang emang dari lahir, Pak, saya. Oh gitu. Jadi tapi kedua-duanya sama-sama akan merayakan hari kelahiran Tuhan ya? Bener nggak? Bener nggak? Iya sama. Sama aja. Untuk Natal sama aja. Gak Ya ada Pak Singa yang gimana? Oke. Ya. Kalau Singa Jantan Iya. merayakan nggak sama mengucapkan nggak kelahiran Rayakan Tuhan? lah, rayakan. Merayakan. Iya. Oke, kalau sama-sama merayakan, yang biasanya dirayakan di tanggal 25 Desember itu kan yang dilahirkan kan Tuhan. Kenapa pohon Natalnya yang dihias? Kenapa itu? Ya seremonial aja, Pak. Ya cara sama kan kayak di Islam kan sama tuh. Maulid juga sama seperti halnya seperti itu. Bukan, maksud saya begini, kan yang diperingati kan hari kelahiran Tuhan. Kenapa pohon Natal yang ada kaitan apa pohon Natal dengan kelahiran Yesus tuh? Simbolik aja sih, Pak. Menurut saya ya, simbolik aja. Ya. Simbol dari mana itu pohon cemara itu? Simbol ya. Simbol Natal aja sih, Pak. Macet karena nggak ada hubungannya Pak, pohon cemara yang dihias. Ya ada di Bible Pak, tapi itu memang perayaan. Itu Ya kita simbol tahu. untuk memeriahkan hari kebangkitan. Loh, kok kebangkitan? Ini ngomongin kelahiran Pak. Jauh, kebangkitannya kan setelah mati. untuk memeriahkan Pak, mau katanya Kang Dito, untuk memeriahkan. Pak, untuk yang dari umat Islam saya boleh bertanya nggak, Pak? Oh boleh, ini kita diskusi. Ya, Ini kita diskusi. Saya juga masih mempertanyakan sih apa ya soal perihal budaya orang Islam nih yang suka umroh sama haji apa ya. Sedangkan zaman pra-Islamnya aja itu kan sebelum Islamnya Nabi Muhammad lahir gitu Pak ya. Itu kan ibadah haji itu kan apa namanya Pak, ritual-ritual seperti memutar Ka'bah ya kan, kayak itu kan bukannya budaya kafir Quraisy ya Pak ya, orang-orang Quraisy ya Pak ya. Itu aja sih Pak saya mempertanyakan. Terus kenapa pas sekarang kita malah meneruskan budaya itu Pak? Kok kita? Anda kan Kristen tadi katanya. Kenapa bilang kita? Iya Islam. Oke, jadi coba dipertegas pertanyaannya. Dipertegas pertanyaannya. Gimana? Enggak, maksudnya Izin. Tadi Bang Imut bertanya kenapa ada putar-putar Ka'bah begitu, Ya, sementara zaman dulu mungkin nggak ada ya, gitu kata si betul, Imut. Pak. Nah, itu aja mungkin Kang Dito.
Nanti iya maksudnya kenapa kan itu kan budayanya orang-orang kafir ya Pak ya, dalam arti orang-orang yang menyembah Nabi Abraham itu kafir ya Bang Imut. Nabi Abraham kafir ya? Nah, di situ juga sih Pak, saya mau mempertanyakan itu. Tidak ada riwayat atau catatan Nabi Abraham itu pernah datang ke Mekah gitu. Nabi Musa Dan enggak pernah tahu, enggak pernah belajar, enggak pernah baca. Nggak pernah. Silakan Kang. Gitu, Pak. Inilah tempatnya dapat ilmu Bang ya. Silakan Kang Dito. Itu ini gilirannya Ustaz Hanafi itu. Kalau kenapa rukun haji Nanti itu saya ada inikan dua? dulu sebentar Kang Dito sebelum sholat. Ya, ya, silakan. Haji umroh abangku pada hakikatnya itu syariat. Syariat agama itu artinya gini, al aslu fil af'ali taqayyudu bil hukmi syar'i. Asal perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syariat, aturan-aturan dari sang pencipta. Itu adalah syariat agama yang diturunkan, bukan sekedar budaya lokal Arab. Maka ibadah ini berakar dari ajaran para nabi terdahulu, terutama Nabi Ibrahim, dan disempurnakan ya bagian-bagian integralnya dari syariat Islam oleh Nabi Muhammad. Ini berakar dari syariat Nabi Ibrahim. Ya. Nah, ritual haji dan umroh memiliki sejarah panjang yang bermula dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Ada poin penting dalam sejarah pensyariatan ini. Apa itu? Pembangunan Ka'bah. Itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah di Mekah. Ya, kalau Anda itu mau jujur, itu di Bible Anda itu tahun berapa tuh ada Mekah itu, Makkah itu ada itu. Ya. Jadi bukan berarti dari Arab. Kalau Anda mau jujur, Anda belajar tentang masalah lintas agama, pelajari agama-agama kitab suci. Nah, perintah haji kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru umat manusia agar datang menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Dulu Makkah namanya, sekarang Ka'bah. Nah, asal-usul ritusnya itu rukun dan wajib haji, sa'i, berjalan Safa Marwah, melempar jumroh itu merupakan simbolis dari peristiwa perjuangan keluarga Nabi Ibrahim dan juga Hajar dalam menjalankan perintah. Nah, makanya di situ disempurnakan oleh Nabi Muhammad, bukan hanya budaya. Lanjut Kang Dito, itu aja. Kalian nanti ada data-data yang lanjut. Lanjut. Tapi gini Pak ya, Ya. maaf Jangan sebelumnya, ya, maaf. tapi kan udah dijawab. Tapi dulu, jangan udah ditapiin. Jadi kalau mau mengambil dari fakta histori, sabar dulu. Kalau merujuk kepada ini kan kita memang diskusi nih. Letaknya adalah edukasi. Pertanyaannya yang dimulai dari pra-Islam itu ada disebut pagan Quraisy. Kaum Quraisy itu pagan. Sebelum Nabi Muhammad itu diutus. Itu parameternya. Jadi apakah Quraisy itu pagan? Ya, sebelum Nabi Muhammad diutus. Kalau jauh sebelum pagan Quraisy, tadi yang disebut sama Ustaz Hanafi. Jadi di Mekah itu disebut Mekah, itu sudah seluruh manusia sudah tahu. Entah dia masih belum beragama Islam atau sudah beragama Islam, yang disebut dengan agama Hanif, mereka berbondong-bondong ke Mekah untuk ritual itu, untuk perintah Tuhan itu. Bahkan sebagai letak titik perdagangan dunia di sana. Nah, ini yang harus kita lakukan penjelasan kepada saudara-saudara Kristen yang tahu. Sebelum Islam itu di Arab, di Mekah, itu banyak penyembah berhala atau yang dikatakan dengan kaum pagan Quraisy. Itu memang fakta real sebelum Nabi Muhammad diutus. Setelah Nabi Muhammad diutus, tugas utama Nabi Muhammad adalah menghancurkan semua berhala itu. Ritual-ritual tentang penyembahan terhadap Al-Lata, Al-Uzza, Manaf, ini semuanya dihilangkan. Itu keutamaan diutusnya Nabi Muhammad SAW di Arab. Itu poinnya Bang. Kita tidak menolak Abang bertanya dan menyimpulkan pagan Quraisy ini atau kafir Quraisy ini sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Setelah Nabi Muhammad diutus, semua pagan Quraisy itu mengikuti Nabi Muhammad. Perjalanannya panjang. Bisa nanti Anda baca di Sirah Nabawiyah tentang penahlukan kota Mekah. Itu pemahaman. Mohon maaf Pak ya, sama aku juga baca-baca sih Pak, Abraham itu tidak ada riwayat sejarahnya ke Mekah Pak gitu untuk membangun Ka'bah.
Dia itu yang saya sebentar. Gimana? Yang saya baca literaturnya dan literasinya itu dia tuh hanya di Babel aja, berarti di Mesopotamia sama di Kanaan, Pak. Untuk kan jaraknya kan 4.000 kilometer ya, Pak. Saya menganalogikan seperti ini. Kalau misal Nabi Ibrahim itu ke Makkah gitu kan 4.000 kilo, Oke, 4.000 saya coba itu koreksi bisa dulu. kalau misalnya saya koreksi dulu. kalkulasikan sebentar. Coba Saya nanti boleh diulang pertanyaannya, saya koreksi dulu literasinya. Anda mengatakan bahwa menurut Bible saudara tidak ada dikisahkan Nabi Ibrahim atau Abraham itu ke Mekah, ke Arab ya. Itu saya luruskan dulu pertanyaannya. Tapi apakah Anda yakin 100% bahwa di Bible Anda perjanjian lama itu tidak ada tertulis Gunung Paran? Gunung Paran itu geografisnya peta lama itu di mana? Ini saya koreksi pertanyaannya saja. Coba, makanya jangan bertanya sambil mengatakan berarti. Kalau orang bertanya itu kan diajari itu di gereja, di pemahaman literatur itu diajari. Orang bertanya itu harus memiliki 7 kalau di Kristen. 7 inisial, yaitu 5W2H. Ini kalau di Kristen. Ya, kalau saya memang ngajarin pendeta itu begitu, Pak. Unsur bertanya itu di dalam Kristen harus menerapkan 5W2H. Apa itu 2H-nya? Kan biasanya kan H itu cuma 1. How? Tapi bagaimana di Kristen ditambahi 1 lagi H? Ditambah lagi how much? How much itu bisa mengarti kepada berapa dalil yang dikeluarkan, apa literasi itu banyaknya berapa tentang pengajaran hal itu. Nah, jadi kalau bertanya, landasi dulu dengan itu. Silakan. Gini Pak, sebentar. Saya juga memang rada skeptis juga sih Pak sama agama Kristen juga gitu, agama yang saya anut. Banyak kejanggalan secara historikal Pak gitu. Nah, saya juga akan mempelajari juga beberapa literasi dari agama lain termasuk Islam gitu. Kebetulan saya juga dinaikkan di Komal ini gitu Pak. Nah, saya juga ingin bertanya gitu. Yang saya pelajari gitu Pak, Islam ini itu kan mengcopy paste ritualnya secara seperti sholatnya itu seperti agama Zoroaster Pak, ritual-ritualnya gitu. Terus juga ya tadi saya juga skeptisnya pembawaan Nabi Ibrahim ke Mekah itu gimana jaraknya kan dari Kanaan atau dari Babel itu kan jaraknya 4.000 kilometer ke Mekah. Itu kalau misalnya beliau jalan kaki atau berkelana itu bisa menempuh waktu 30 tahun Pak kalkulasinya. Ini mohon maaf, makanya saya agak skeptis juga gitu Pak. Apalagi di Kristen juga banyak Pak kejanggalan historikal. Makanya saya juga mempertanyakan beberapa argumennya historikalnya di agama-agama Samawi ini gitu Pak. Paling gitu aja sih Pak. Oke, itu tuduhan ya. Karena kalau orang harusnya memang skeptis bisa memperlihatkan data. Kalau umat Islam ini mengcopy atau unsurnya masuk plagiat ya tentang ajaran Zoroaster. Kita perlu cek dulu bagaimana Anda mengatakan orang Islam itu memplagiat atau mengcopy paste ajaran Zoroaster tentang ibadah sholat, sementara di Bible saudara itu dikatakan di Nehemia pasal 8 nomor 12 itu tata caranya kalau kita baca nggak ada beda yang dilakukan umat Islam. Sujud, kemudian dia ada yang berdiri kemudian yang lainnya ikut berdiri, dia membacakan seperti iqomah kalau di Islam. Itu di Bible saudara. Itu di layar aja kan itu. Silakan bantu saya untuk baca kalau Anda diskusi. Ada nggak itu? Itu apa itu? Sebelah kanan berdiri Matika, Sema, aneh itu. Coba nomor 12-nya. Nggak sampai 12. Itu Ezra itu. Oh, sampai 7 aja ya, maaf. Nehemia pasal 8, ya itulah satu pasal itu. Coba, Anda yang baca, apakah ini ada kaitan dengan orang Yahudi memiliki dulu
di zamannya Nabi Nehemia itu melakukan ritual atau ibadat. Ibadah itu bukan yang Anda maksud Zoroaster. Itu ajaran para nabi, dan saat ini yang melakukan hanya orang Islam. Karena para nabi itu yang diutus oleh Tuhan yang sama mengajarkan sesuatu yang sama. Ini kebenaran Islam, Pak. Sementara Anda tuduhkan Zoroaster. Coba, Zoroaster itu kapan adanya? Siapa yang membawa pemahaman ajaran Zoroaster? Anda tahu nggak dengan yang disebut Avodazarah itu? Jadi literasi dalam diskusi, kalau memang kita skeptis, harusnya Anda punya banyak literasi. Itu Bang Imut. Ini mantap sih, cuman kita tidak menyalahkan, kita hanya mau diskusi dengan Anda. Jadi segala pertanyaan Anda belajar Islam itu, kalau kita ya, saya aja sampai sekarang, saya punya guru. Saya punya guru dan saya selalu bertanya kepada guru saya. Yang disebut orang Islam itu memiliki mursyid. Jadi supaya nggak tersesat, kita takwil-takwil sendiri atau beropini pribadi terkait Islam. Ternyata berbeda dengan orang Islam pada umumnya pemahaman kita. Takutnya begitu. Ya tidak menyalahkan Bang Imut. Silakan bertanya aja yang banyak. Nanti setelah Ustaz Hanafi sholat duhurnya selesai, insya Allah akan menjadi jalan hidayah untuk Anda. Oke, silakan. Atau mau bongkar-bongkar dulu tentang Kristen? Saya yang tertarik. Karena Ya, gini, kalau Romo dan iya, pastor. kalau soal Kristen memang sih, Pak. Kalau Kristen itu memang saya lihat itu memang ya murni gitu, banyak kejanggalan. Apalagi ketika saya membaca jurnalnya, aku lupa lagi tuh. Jadi jurnal ini The Jesus Dynasty itu ternyata makam Yesus itu ditemukan gitu, Pak, dan apa ya ternyata tidak apa yang dikatakan Alkitab. Nah itu kita kesampingkan dulu lah. Saya kan walaupun saya Kristen juga, saya tidak ini banget lah, maksudnya saya juga ingin mencari literasi dari agama lain gitu sih Pak. Cuman saya ingin menanyakan aja soal Islam tadi, yang soal Islam tadi juga itu sih Pak, yang soal beberapa ritual haji, ritual umroh. Cuman saya melihatnya seperti ini aja sih Pak. Sayang banget gitu, uang kita hampir ratusan triliun lari ke Saudi aja gitu Pak, untuk apa ya, untuk ritual haji gitu. Padahal kan harusnya devisa kita itu harusnya nggak sampai sebesar itu ke sana gitu loh Pak. Sayang banget gitu. Jadi saya lebih skeptisnya ke situ aja, tapi kan itu hak prerogatif umat beragama. Saya juga tidak menjustifikasi gitu, tapi saya ingin mempertanyakan hal-hal secara historikalnya aja. Tapi saya lihat Pak ya, memang Pak, ritual-ritual Islam itu bukan mengcopy paste ya, mungkin menyempurnakan apa yang dilakukan ritualnya Zoroaster Pak, seperti sholatnya juga sama gitu kan. Terus juga banyak beberapa hal sih Pak gitu. Iya, lalu poin yang Anda tanyakan apa? Berkeluh atau curhat atau gimana? Kalau mau belajar tentang Islam, di dalam Islam pengenalan diri kita kepada hablum minallah, yaitu yang dimaksud tadi Ustadz Hanafi, mungkin banyak literasi hal itu. Kalau saya, menurut pandangan saya, jadi skeptis itu pastinya tidak mengaku agama dulu. Tapi Anda seorang Kristen, kalau memang tegas ya tinggalkan Kristen dulu. Minimal jadi agnostik dulu untuk supaya pembelajarannya benar-benar bil hikmah, cari hikmah gitu loh. Sudah lama saya sudah meninggalkan Kristen. Bukan meninggalkan, sudah tidak aktif aja sih Pak, karena saya begini. Iya, saya kan lebih lebih mengedepankan logika gitu Pak, daripada doktrinasi yang kita makan selama ini gitu.
Gitu aja sih Pak. Tapi ya sudahlah, saya kan hanya skeptis, makanya saya bertanya sama yang mungkin yang lebih kredibilitas atau yang punya otoritas gitu soal ini gitu. Coba saya mau uji dulu. Anda bilang skeptis itu terhadap Tuhan jadi manusia kemudian mati di kayu salib. Berdasarkan skeptisme Anda, sudah menemukan nggak kalau Tuhan itu maha segalanya dan tidak mungkin dia Jelas mati? itu politis aja sih Pak. Jadi kalau kita baca the Jesus Dynasty Pak ya, itu aku lupa lagi James the Tabor situ. Jadi sebenarnya makam Yesus itu sudah ditemukan Pak gitu di Israel Raya gitu. Nah, diteliti lah kan sama ilmuwan itu, sama arkeolog itu, dan ternyata dari tahunnya itu dari tahunnya tahun 3 Masehi ya kan, sekitar tahun segitulah. Nah, sama namanya juga valid, terus juga dari historicalnya valid, dan ternyata ya memang Yesus itu disalib gitu kan, tapi dia tidak meninggal Pak gitu, dia hanya kritis ternyata pas diteliti karbonnya itu, pas diteliti arkeolog gitu. Nah, kritis selang seminggu setelah disalib itu sembuh Pak gitu. Nah, itu yang dikatakan umat Kristiani itu bangkit dari kematian, ya sebenarnya hanya kritis aja sih Pak gitu. Tapi nggak tahu, mungkin itu karena memang tapi enggak sih Pak, itu banyak didatangkan ilmuwan-ilmuwan dari Amerika, dari Inggris ya, dari Skotlandia untuk meneliti itu juga, ternyata memang valid gitu. Nah, disitulah sebenarnya. Ya, Bang Imut, izin saya sapa dulu ustazah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Ardiansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Assalamualaikum. nggak bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggilnya ustazah. Nantinya Iya, ini. Report aja ini Komal ini, report euy. Lanjut Bang. Lanjut Ustaz. Lanjut, aku dengerin dulu ah. Ya, Silakan. ini menarik ini. Si Imut kelihatannya memang sudah mau memfungsikan kognitif ya, atau akal berpikir menjadi manusia. Ya, memang kita ini semuanya manusia, mengedepankan kognitif atau cakrawala berpikir untuk semakin mengenal menjadi manusia, maka beragama itu penting. Karena setiap manusia yang berpikir, pastinya Tuhan sudah memberikan aturan. Nggak mungkin Tuhan itu kalau buat aturan ternyata dia sendiri yang turun kemudian mati di kayu salib dan dibangkitkan, nggak mungkin itu. Nah, ini menarik. Jadi kalau mau bertanya tentang Islam, Ustadzuna Hanafi sudah standby. Sebentar, oke. Sebentar, Bang Imut. Ini Ustadz kita ini harus kerja. Karena yang ditanya pendalaman tentang Islam bagi orang yang baru ingin mengenal Islam. Kalau kami ya takut salah saja karena kami nggak pernah dipanggil Ustadz. Panggilan kami adalah Ustazah gitu. Oke, silakan Ustazah Nabi. Dilanjutkan. Ini Pak Bang Imut mau belajar tentang Islam. Silakan. Ya, gini teman-teman, buat teman-teman yang ateis, agnostik, Buddha, Hindu, apapun agama kalian, termasuk kalian kalau Kristen ya, saya selalu katakan gini, di dalam mencari kebenaran, Tuhan ini, Sang Pencipta ini sudah menciptakan seluruh makhluknya, termasuk manusia, itu luar biasa loh. Ya, bahkan manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik bentuk itu. Coba bayangin, sampai-sampai Allah tuh ciptakan kita tuh bukan cuman panca indera tuh nggak hanya mata, tapi juga ada pendengaran, ada pengendusan, ada pengecap, ada hati dan akal budi ini untuk mencari kebenaran tadi. Makanya sampai di surat Al-Baqarah ayat 256, Allah tuh berfirman gini, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Itu artinya apa? Tidak ada paksaan dalam beragama. Artinya untuk menganut satu aliran, satu kepercayaan itu nggak boleh. Kita haram, orang Islam itu memaksa orang.
Lanjut kalimatnya, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kenapa? Sungguh, qad itu kalimatnya dengan sungguh, taukid di sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, baik ateis, agnostik, Buddha, Hindu, Kristen termasuk, ayo buang dulu yuk doktrinnya kalau pengen cari kebenaran. Tapi kalau cuman masalah mau beleng-belengan atau mau pinter-pinteran gitu, mau on-onan atau mau pinter-pinteran, kita semua disekolahkan sama orang tua tuh supaya kita cerdas, nggak dibohongin sama orang, nggak dibohongin sama ustadz, ya, nggak dibohongin sama orang yang ngaku ustadz, ngaku kiai, bahkan yang ngaku romo, ngaku pendeta, supaya kita tidak dibohongi. Maka kita nih gunakan akal ini, panca indera yang dikasih Tuhan itu untuk mencari kebenaran. Gitu loh. Karena sudah kelihatan yang benar yang mana, yang nggak benar gimana. Kalau cuman gara-gara ini 100% makhluk, 100% Tuhan. Banyak di belahan bumi sana, kalau ditanya ini sapi, ini Hanoman Tuhan atau nyemot? Dia Tuhan 100%, tapi dia juga nyemot 100%. Gitu loh. Iya kan? Hanoman itu kalau ditanya dia nyemot bukan? Nyemot dia 100%. Tapi Tuhan bukan. Tuhan dia 100%. Gitu loh. Nah, kita nggak akan ganggu. Itu keimanan. Mau nyembah sendal jepit, kancing baju, ban dalam, pelak mau dijadiin Tuhan. Ini urusan Anda. Jujur, Kita di sini buka komal. Ya, silakan Abang. jujur sih Pak, kalau saya sih memang meragukan kalau Yesus itu Tuhan sejujurnya gitu. Tapi bagaimana lagi gitu? Ya memang sudah tradisi. Saya bilang sudah tradisi. Gitu. Karena apa? Kalau menurut saya gitu, kalau menurut Albert Einstein kan bilang begini, langit dan bumi ini tidak mungkin terjadi secara random gitu kan. Alam semesta ini itu matematika Pak gitu, hitungannya selalu pas gitu. Yang kita namakan itu golden ratio ya, itu semuanya sudah tepat Pak perhitungannya. Matahari 24 jam satu kali rotasi, itu menurut saya nggak mungkin itu kalau tidak ada yang mendesain dan menciptakan gitu. Pasti ada yang mendesain gitu, kan nggak mungkin Yesus Pak. Menurut saya seperti itu sih gambaran sempurnanya gitu. Tapi saya juga bertanya-tanya juga kepada Islam soal historical, juga banyak yang menjanggal juga sih apa yang tadi saya pertanyakan juga gitu. Soal ritual haji dan ritual-ritual yang lainnya seperti sholat juga gitu. Saya kan banyak baca-baca literasi juga Pak. Nah, yang saya maksud begini Pak, kita memang setiap agama itu mengklaim satu sama lain itu kebenaran ya Pak ya, kebenaran mutlak gitu. Tapi kita harus lihat sisi empirisnya Pak, dalam arti sisi historikalnya, apakah bisa diterima secara rasional gitu kan, secara logika gitu. Dan dan yang terpenting itu ya kita percaya kalau Tuhan ini ada, semesta ini nggak mungkin tercipta atas dasar dirinya sendiri. Dalam arti tidak ada lukisan kalau tidak ada pelukisnya gitu Pak. Nah itu sih yang saya mau cari. Simut, Kenapa? kok percaya kau ada Tuhan? Dari mana kau percaya? Kok bisa percaya? Ini Bang Victor, bentar dulu Bang Victor, sabar ya Bang Victor, nanti dikasih kesempatan. Bang Victor sabar dulu. analogikan seperti ini Pak Victor, sekelas Albert Einstein, Pak Habibie gitu kan, Pak Yohanes aja, itu mereka aja excited terhadap Tuhan loh Pak. Kalau Pak Victor nggak percaya, saya pertanyakan Pak Victor itu siapa gitu. Cuman Tuhannya itu nggak mungkin Tuhan yang manusia gitu, pasti. Ya, saya jawab. Pak Victor itu adalah Melvin Simanungkalit. Dah, selesai. lanjut. Langsung ketawa Nabi ya. Diam dulu kau Darel. Jangan dulu mengganggu Darel. Mau belajar si Imut ini. Diam dulu Darel. Silakan Bang Imut. Ustadz Hanafi. Bang Darel, selamat siang Abang. Jadi gini teman-teman, saya tipikal orang yang nggak pernah mau
mengganggu apapun keimanan Anda, kepercayaan Anda. Kita buka Komal tuh untuk, ayolah kita ini saudara. Saya ingin ngelihat saudara saya itu cerdas, menggunakan afala ta'qilun, afala tatadabbarun. Kenapa kau tidak gunakan akal kamu? Kenapa kamu tidak mau berpikir? Makanya gini loh, Bang Simut gitu loh. Gue manggilnya si Imut udah kayak gimana ya teman-teman. Ya tapi nggak apa-apa lah, namanya yang enak tuh gimana biar takut salah gitu. Simon Bang aja. Bang Si. Simon. Ya Bang Simon, Bang Si. Gini loh, dalam kalau orang belajar Bang Si, ada kalimat gini, ada supremasi kekuasaan tertinggi upaya menegakkan hukum dan menetapkan hukum pada posisi tertinggi. Itu namanya supremasi salah satu agama, abangku. Kalau kita belajar, kalau kita sekolah. Lalu nanti gini, agama, apa sih arti agama? Cari tahu tuh kan gitu. Tidak, agama kacau supaya nggak kacau. Ya artinya jalan hidup lah. Lalu pertanyaannya, apakah semua agama itu sama? Seperti Bang Si tadi bilang semua agama benar. Apakah semua agama itu benar? Kan gitu pertanyaannya. Kalau memang agama semua itu benar, kenapa harus berbeda-beda? Itu kan jadi ranah dalam berpikir kita itu kan. Kalau agama benar, kenapa harus ada macam-macam nama dan berbeda-beda? Nah, disinilah nanti ada kalimat kebohongan besar kalau semua agama itu sama. Ada nggak sih kesamaannya kalau kita mau belajar, ambil Bible, ambil Weda, Tripitaka, Quran, cari tahu. Pelajari itu Quran pelajari, Tripitaka pelajari, Wedanya pelajari, terus Bible-nya pelajari. Yuk kita runut dengan logika berpikir. Apakah Tuhan itu harus bisa diilmiahkan? Harus. Tuhan itu harus bisa diilmiahkan. Karena kalau Tuhan itu nggak bisa diilmiahkan, berarti apa gunanya kita dikasih semua ini untuk berpikir? Nah, itu yang harusnya kita ambil dulu kekuatan pada diri kita. Saya harus masuk ke dalam pikiran saya itu Tuhan harus bisa masuk. Kalau nggak masuk, mau ngapain saya bertuhan sama sesuatu yang nggak masuk dalam pikiran saya? Itu yang harusnya jujur. Nah, maka nanti akhirnya gini Bang Si. Semua agama itu memerintahkan untuk mengimani Tuhan yang Esa. Semua kitab agama. Oh, ternyata ada samanya nih. Cari dalilnya. Di Al-Quran cari. Di Tripitaka Weda, di Bible cari. Kita lihat, di Bible ternyata ada kok. Di situ ada di kitab Ulangan 6 nomor 4 tuh. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita adalah satu. Betul nggak? Lalu nanti cari lagi, ada di Bible lagi tuh memerintahkan Tuhan yang Esa. Oh ternyata ada. Di Markus 12 nomor 29. Apa katanya? Hukum yang terutama kata Yesus. Apa katanya? Itu hukum terutama loh. Kalau terutama berarti yang paling utama kan? Gitu loh. Maka ketika ditanya, hukum yang terutama itu adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Oh ternyata ada tuh. Nah ini kalau kita mau belajar secara akademisi, tapi kalau mau belajar di pinggir kali sama orang beleng-beleng yang nggak belajar, ya udah susah. Karena nggak ada runut yang harus kita ambil berlandaskan kitab suci itu. Lalu kita tanya lagi, ada nggak di Hindu ya? Pelajari, ambil kitab Hindu, ada nggak mengimani untuk Tuhan yang Esa? Oh ternyata ada. Di mana? Di Cakyanoja Upanishad bab 6 seksi 2 ayat 1-nya. Kutipan sang sekertanya apa katanya? Tuhan itu satu tanpa kedua. Oh ternyata tetap ada Esa. Lalu di ayat lainnya Swetaswara Upanishad-nya di bab 6 ayat 9-nya apa katanya? Bagi Tuhan tidak ada atasannya, tidak punya orang tua gitu. Oh ternyata Tuhan tuh nggak punya orang tua, nggak punya. Oh ada tuh, ternyata Tuhan tuh harus Esa. Lalu ada di mana lagi? Swetaswara Upanishad bab 4 ayat 19. Ini kalau belajar lintas agama. Kalau mau belajar lintas agama. Tapi kalau mau belajar, oh menurut saya kitab saya yang benar. Ya itu namanya doktrinitas yang udah tahu, udah ikutin aja apa kata orang tua begini-gini, kata guru kita begini-gini. Gak bisa. Kita tuh manusia yang punya free will. Mencari tahu apakah ini benar. Apakah ini benar dan baik. Apakah ini baik dan benar. Baik belum tentu benar. Benar harus disampaikan dengan cara baik. Ya, setuju. Lalu nanti di situ ada di Swetaswara Upanishad di situ dikatakan ada kalimatnya bab 4 ayat 19-nya. Natasha prima asti yang originalnya itu Natasha prima asti. Apa itu artinya? Baginya tidak ada gambarannya. Oh ternyata nemu toh dari semua agama ini memerintahkan Tuhan yang Esa. Ya. Yang sama ambil, lalu yang nggak sama nanti kita adu dengan cara mantiknya, dengan cara ilmu pastinya.
ilmu logikanya. Nah, Ya. lalu nanti kita berpikir, contoh nih, Bang Si, ini warnanya apa Bang Si? Izin, Bang Si. Biru. Biru. Kita sekolah dari SD, TK, BIMPA ya kan, SMP, SMA. Maka kalau orang sekolah dia akan mengatakan ini warna biru. Kalau dia sekolah punya pendidikan ada landasan dasar, udah tercermin di kita ini biru. Ya. Terus ditanya lagi ini warna apa? Hitam. Betul nggak? Seluruh Indonesia orang yang berpendidikan sekolah di Indonesia pasti warna hitam. Tiba-tiba Bang Si, ada orang nggak sekolah, cuman kata orang tuanya, kita tanya, ini warnanya apa? Dia bilang warnanya kuning, umpama kata Bang Cecep. Apakah kita yang sekolah ini marah sama orang yang nggak sekolah Bang Si? Nggak perlu. Karena dia nggak sekolah, nggak perlu, nggak penting. Tarkul jawabi adal jahili jawabul. Meninggalkan pertanyaan orang jahil itu jawabannya. Karena kita punya landasan dari pendidikan kita ini biru. Ini hitam, nggak mungkin ini putih. Hitam ya hitam, biru ya biru. Lalu pertanyaannya Bang Si, saya tanya sama Bang Si jujur. Mungkinkah Tuhan itu bisa berubah jadi bukan Tuhan? Ya nggak mungkin sih Pak. Memang saya skeptisnya di situ aja sih. Ya sudah clear. Ya makanya Namanya saya menjadi, kalau menjadi kan meninggalkan. berarti udah berubah kan abangku. Kalau menjadi udah berubah kan kalau menjadi. Betul nggak? Iya, betul. Ya makanya saya sudah meninggalkan lama Pak. Ini tutup botol, tiba-tiba dirubah diolah menjadi pemantik. Masih tutup botol atau bukan? Ya bukan lah. Ya sudah berubah. Masih ada nggak pemantiknya? Ya ada pemantiknya itu. Mana? Ya pemantiknya ada, tapi tutup botolnya ada nggak nih? Ya udah nggak ada, udah Ya sudah. Kalau Tuhan berubah jadi bukan Tuhan, logika kita bisa nggak Tuhan berubah jadi bukan Tuhan? Ya nggak tahu sih. Nggak mungkin, masa ada Tuhan berubah jadi bukan Tuhan? Kita logikanya begini loh, Bang Si. Kita ini punya kuasa, Tuhan maha kuasa kalau kita kuasa. Tapi kalau untuk Tuhan tak terbatas kuasanya, betul Bang Si? Betul. Terus dengan alibinya, kau berarti membatasi Tuhan Hanafi. Suka-suka Tuhan mau jadi manusia. Oke, logika Betul, kita Bang. Bang Si. Logika kita punya akal nih. Saya nggak nanya yang ODGJ ya, yang nggak punya akal ya. Saya kuasa untuk makan nasi nih sama teman saya nih. Ya. Tapi dia punya kemampuan juga nggak untuk makan kotorannya sendiri? Ya Punya. bisa. Tapi pertanyaannya dia mau atau tidak? Nggak akan mau. Tuhan mau ngapain jadi bukan Tuhan? Katanya maha kuasa. Ngapain ujuk-ujuk jadi bukan Tuhan? Ini namanya logika, Bang Si. Logika berpikir namanya. Iya Pak. Simple. Makanya, ayo kita adu, Tuhan bisa nggak diilmiahkan? Kalau Tuhan keluar Bisa. nggak bisa diilmiahkan, mau ngapain saya bertuhan? Bisa Nggak Pak. bisa diilmiahkan. Harus. Secara matematika itu bisa Pak. Menurut Einstein Yes. juga. Mantap. Apalagi kalau makanya gini ya. Makanya saya Sambil juga ngopi ya Bangku. Sambil ngopi ya Bangku. Darel tuh Ya. sambil ngopi tuh jangan becuap. Ntar baluap aja si Darel itu Victor. Kalau makanya saya juga bingung Pak ya. Kalau misalnya ada orang yang agnostik, kalau ada orang yang ateis gitu kan. Mustahil gitu kan alam semesta ini berdiri sendiri gitu. Apalagi dengan keberaturannya ini. Nah begini kalau cara berpikirnya gini. Bang Si lebih suka mana? Ketika air ini melalui proses adanya atau tiba-tiba ada? Lebih suka Iya, mana makanya. secara logika akal? Lebih proses suka lah, ada Pak. prosesnya atau tiba-tiba ada? Proses. Ya iya, nggak mungkin orang ateis tiba-tiba, oh alam ini begitu aja adanya. Nggak masuk ke logika kita. Nggak terima kita itu. Tapi kalau ngobrolnya sama teman-teman yang maaf yang nggak mau menggunakan logikanya ya, saya males ngobrolnya. Kenapa? Habis waktu kita ngobrol sama ODGJ. Karena nggak akan nyangkut secara logika. Gitu loh. Lebih baik ngobrolnya sama teman-teman yang lain. Karena percuma kita. Makanya kalau ada teman-teman yang lagi di tepi jurang dan dia mau bertanya, ayo bertanyalah tentang Tuhan.
Masuk nggak secara Ya, konsep? saya sangat meyakini Pak, Tuhan itu saya mutlak sangat meyakini. Cuman yang saya kurang meyakininya itu dari Islam ya Pak ya. Soal historical dan ritualnya aja sih Pak. Itu aja sih. Tapi secara konsep ketuhanan saya ya meyakini gitu. Oke. Kalau secara historikal, abangku emang udah pernah belajar historikal tentang Islam. Sebelum abangku mengatakan historikal tentang sejarahnya Islam, emang udah mempelajari tentang sejarah Islam. Ya sedikit sudah. Iya, secara historical artinya sudah, belum, kan? historical sudah. Secara substansi ya belum begitu mendalam lah. Karena kayak Oke, masuk logikanya sekarang gini ya abangku. Ayo kita ngambil secara sejarah ya, sudut pandang Nabi saja. Sudut pandang Nabi saja Bang Si. Coba bayangkan Nabi Muhammad itu kan dilahirkan dalam keadaan yatim kan? Betul nggak abang? betul. Logikanya, kenapa kok dilahirkan secara yatim? Padahal itu manusia pilihan, katanya Nabi dan Rasul. Betul nggak? Ada apa nih? Karena Rasul ya manusia biasa aja. Nabi manusia Iya, biasa bukan aja. Tuhan. Nah, Iya. tapi kan pasti harus bertanya kan, ada apa nih maksudnya nih? Tujuannya apa abangku? Itu agar tidak dikatakan bahwa agama beliau adalah warisan dari kedua orang tuanya. Ya bisa lah. Satu, ini mau dikasih 100 secara logika, saya akan sampaikan dengan 100 secara ilmu mantiknya, secara ilmu logikanya. Kedua, Rasulullah itu terpisah dari keluarganya dari kecil. Dan dia berpindah-pindah asuhan. Kok bisa ya? Berpindah-pindah asuhan dari mulai lari ke, dari mulai dia neteknya ke Sa'diyah, Bani Sa'diyah. Kenapa nggak ibunya yang menyusuinya dan segala Tapi- macam. Memang kan Nabi Muhammad itu ya Pak, memang orang yang privilege kan di itu kan, karena dia kan keluarganya pejabat Makkah gitu. Ya iya, makanya kita lagi secara logika, kenapa kok runut dengan historical dengan posisi yang tadi dibilang sama Bang Si. Saya lagi nggak ini nih tentang masalah Islam ini. Oke, dari mulai jangan Islamnya, tapi nabinya saja. Nabinya saja. Coba kok dia berpindah-pindah sih? Asuhannya itu terpisah. Tahu nggak? Ketika kita berpikir, oh agar tidak dikatakan bahwa agamanya adalah ajaran dari keluarganya. Supaya tidak dikatakan agamanya Nabi Muhammad itu adalah ajaran dari keluarganya. Buktinya enggak kok. Dia berpindah-pindah kok. Itu logika loh. Iya. Iya kan? Lalu yang ketiga, keadaan Rasulullah itu nggak bisa baca dan tulis. Bang Si pernah dengar itu? Mungkin di komal-komal lintas agama, Nabi Muhammad itu nggak Gini. bisa baca, nggak bisa tulis, betul atau tidak? Nggak mungkin Enggak, sih ini Pak. kan Itu pengen tahu sejarah kan? Iya, betul. Tapi secara logika nggak mungkin sih Pak. Karena apa? Nabi Muhammad itu punya akses yang sangat besar gitu untuk punya Setelah abangku. pendidikan. Itu setelah nanti abangku. Setelahnya, sebelum turun wahyu, memang Nabi Muhammad kalau ditanya Iqra, ma'ana biqari kata Rasulullah. Maksudnya ma'ana biqari itu bahasa Arab, yang saya mau baca apa? Karena Quran itu bukan turun berupa tulisan brek nih baca nih, tiba-tiba ada pulpen pilot, ya pensil, 2B, terus ada kertas. Kan nggak begitu Bang sih. Tapi Nabi Muhammad bilang ma'ana biqari, yang saya mau baca apa? Lalu dipeluknya sama Nabi, yang malaikat Jibril. Artinya gini, kenapa Nabi beliau itu tidak bisa baca dan tulis? Agar tidak dikatakan bahwa Islam ya yang beliau bawa adalah hasil contekan dari agama-agama sebelumnya, dari ajaran-ajaran sebelumnya. Kurang setuju sih Pak saya. Ya nggak apa-apa kan, kita menyampaikan secara logika kan. Kalau dibilang Nabi Muhammad itu kan nggak bisa baca dan tulis karena budaya pada masa itu bukan budaya tulis Bang. Seperti masa yang di belahan timur dan barat, Romawi dan Yunani. Coba cek sejarahnya, makanya Bang Si saya tanya, Bang Si sudah belajar nggak tentang sejarah itu, perkembangan zaman masa itu? Terbukti Bang Si itu nggak mempelajari sejarah pada masa itu. Nah kalau kita menjelaskan kepada sesuatu orang yang nggak belajar, sulit Bang Si. Seperti kita menjelaskan warna sama orang buta. Paham Bang Si? Iya. Bagaimana cara menjelaskan warna sama orang buta? Tidak bisa Pak. Makanya saya tanya, Bang Si sudah belajar belum? Kalau skeptis dengan agama Kristennya sendiri.
Apakah sudah belajar semua lintas agama itu? Sekarang kan Pak, kalau misalnya belajar itu medianya banyak. Dalam arti kita itu bisa independen secara belajar. Makanya mungkin ini kan hasil apa literasi yang saya baca, mungkin ditambah lagi sama kita diskusi ini kan agar lebih lebar tuh Pak. Ya, ini saya tambahkan lagi Bang Si. Tadi Bang Si juga tanya kan tentang masalah budaya kan, betul nggak? Ya betul. Nabi Muhammad itu terusir loh Bang Si, dari Mekah ke Yasrib. Dulu namanya Mekah ke Yasrib. Sekarang namanya Mekah atau Madinah. Itu sejarahnya. Ya, terusir, meninggalkan kampung halamannya. Ada apa nih di Bali itu? Ini logika loh, ini mantik loh. Ini bahasa untuk berpikir loh, secara runut sejarah loh. Karena politik aja politik. Agar tidak dikatakan juga bahwa ajarannya itu adalah olahan dari budaya dan masyarakatnya. Makanya keliru kalau Bang Sib bilang itu budaya tuh pergi haji dan segala macam. Itu masalahnya. Bukan karena terdesak ya Pak ya. Karena terdesak karena gini. Dulu itu yang saya baca literasi, Nabi itu dia berhijrah itu karena terdesak dengan protes-protesnya orang-orang Mekah pada waktu itu, karena Nabi Muhammad dituduh mengajarkan ajaran sesat. Jadi mau nggak mau dia harus berhijrah. Oke, saya akan tambahkan lagi, saya nggak menyalahkan Bang Si ya. Saya orang tipikal yang nggak menyalahkan. Jadi gini Bang Si. Bang Si tadi bilang katanya politik, terus Bang Si bilang karena terdesak. Betul nggak? Ya itu sama aja, itu politik Pak. Ya, ini saya mau nambahkan. Juga karena Rasulullah itu ingin dibunuh. Ingin dibun-bun. Iya makanya itu. Kan Itu ada perintah dari Tuhan. Karena Tuhan Maha mengetahui. Pasti Tuhan akan memberikan informasi itu. Ya. Karena belum ada kekuatan. Belum ada kemampuan pada saat itu di Bakkah itu. Ketika masuk Islamnya Umar bin Khattab mulai itu. Makin banyak. Yang masuk Islam memang orang-orang kaya. Yang masuk Islam itu budak-budak. Ya, bahkan Siti Khadijah itu kekayaannya itu sepertiga kota Mekah itu punya istrinya. Wanita yang mulia itu ya, bersama sama Rasulullah habis sampai dia untuk menyusui Fatimah Zahra, yang keluar tuh bukan air susu lagi, tapi darah yang keluar, karena harus puasa hartanya habis untuk nebus yang budaknya. Kalau sekarang harga budaknya cuman mungkin 1 juta tapi dijualnya 1/2. Ya bisa dah 1/2 Ustaz. Yaudah sama gua nego lah Bril, 1/2 atau 1/3 nggak apa-apa. Sama gua sama temen enak Bril, mau 1/2 atau mau 1/3 kan enak kan, kita bisa nego. Tapi kalau yang lain nggak bisa nego, harus menarik soal istrinya Nabi Muhammad yang pertama. Bentar, Bang Si sebentar ya. Izin Ustadz Hanafi, ini kita tadi ini agak terganggu nih dengan apa yang disampaikan. Izin di mute dulu, Guru. Izin di doubling. Oke, thank you. Jadi agak terganggu ya ketika Bang Si tadi mengatakan bahwa ritual keagamaan atau perintah Tuhan yang dilakukan oleh umat Islam, yaitu sholat itu mirip dengan apa yang dilakukan Zoroaster katanya. Ini sempat terusik tadi ya kita ya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Si ini ya. Makanya saya sampai mengundang Bang Ardi, kebetulan di bawah juga ada Bang Jibril menyimak. Jangan dulu kemana-mana Bang Si, kalau bisa standby dulu. Ini biar diajarin nih, ada 2 nih, ada Bang Ardi, ada Bang Jibril. Nanti kita kasih kesempatan Bang Ardi dulu. Bang Ardi mungkin bisa bantu dijelasin kepada beliau. Pertanyaannya bagus nih, kenapa sih umat Islam itu mutar-mutar ibadah ke Mekah, ibadah haji, sementara para nabi zaman dahulu tidak ada yang kayak gitu? Gimana sih? Kenapa sih kayak gitu? Bang Ardi monitor, Bang Ardi. Iya, monitor. Ya, bisa langsung di ini sama saudara kita sih. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Jib naik aja Bang Jib. Nanti bantuin bukain surat Zoroasternya Bang Jib. Oke, Kak boleh nak, Kak boleh. Sana. Nah, begini. Saya ini adalah tipe-tipe orang yang nggak gampang percaya. Saya nggak percaya kalau nggak ada original teks dalam bentuk manuskrip saya.
Jadi kalau hanya informasi-informasi yang sekunder tanpa ada primer, itu saya nggak percaya. Itu saya ya. Jadi kalau Anda mengatakan Zoroaster itu apa namanya, Islam niru Zoroaster, bisa nggak ditampilkan secara primernya? Pasti nggak ada. Sejarah itu bisa terkontaminasi, Bang. Ingat, sejarah itu bisa saja terkontaminasi tuh. Zoroaster dituduh penyembah api, padahal enggak. Bisa jadi kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ada yang namanya distorsi sejarah, Bang. Abang paham itu ya? Paham ya, Bang? Iya, ya Bang. lanjut Bang. Iya, itu maksudnya. Jadi setahu Bang, Zoroaster itu munculnya abad keberapa, Bang? Silakan. Abad kedua, Pak. Abad kedua apa maksudnya? Abad kedua Masehi. Nah kan, inilah yang saya katakan sebagai bentuk. Sebentar, saya open cam ya. Inilah yang saya katakan sebagai bentuk sebuah distorsi. Ada yang mengatakan abad kedua, ada yang mengatakan abad ke-7, ada yang mengatakan abad ke-6. Jadi makanya saya pribadi, saya tidak mewakili yang lain. Saya pribadi adalah salah seorang. Kalau ada di bawah berarti saya yang sebut salah seorang. Kalau nggak ada berarti saya satu-satunya. Saya adalah salah seorang yang tidak percaya ketika tidak ada bukti secara primer saya. Kalau hanya secara, mohon maaf, informasi sekunder, itu masih menjadi pertanyaan bagi saya. Anda mengatakan sholat itu niru dari Zoroaster. Anda tahu dari mana? Pasti dari berita kan? Nah, berita itu ngambil dari sejarah. Nah, pertanyaan saya, Anda bisa nggak mempertanggungjawabkan bahwa sejarahnya itu tidak terdistorsi? Bisa nggak? Ya kita lihat ini aja, Pak. Lihat apa namanya? Lihat empiriknya aja, data empiriknya aja. Cuman saya belum begitu mendalami data empiriknya. Cuman kan banyak ya, salah satu banyak literasi yang bilang seperti itu gitu kan. Dari mulai tata cara sholatnya gitu kan, dari puasanya gitu kan, dari ritual-ritual yang lainnya, termasuk yang tadi beda ya. Ini kalau yang haji dan umroh itu kan ya emang tradisinya orang kafir Quraisy gitu. Nah saya Enggak, Bang. Salah itu kalau Abang mengatakan tradisi kafir Quraisy itu salah, Bang. Saya punya bukti kuat kalau itu. Saya ada data kuat kalau soal itu, Bang. Ada datanya saya. Bahkan dari kekristenan sendiri mengakui. Jadi gini, Bang Ardiansa, saya potong sedikit, 1 menit. Gini, Bang Si, saya ngingetin Bang Si. Kebetulan naik di sini tuh banyak teman-teman yang lagi sekolah semuanya, belajar semua. Jadi kalau kita lagi ngobrol diskusi, nggak bisa kita ngomong menurut saya. Karena kalau udah kalimatnya menurut saya, nggak ada data yang bisa ditampilkan. Emang situ siapa penting buat kita? Termasuk ngomong Zoroaster dan segala macam. Kita ngomong dalil, kita ngomong begini. Menurut saya, Anda tuh ngomong menurut saya, emang situ penting buat kita. Datanya mana? Kalau memang Anda pengen belajar, datanya dari mana? Ambil kata. Kalau ngomongnya kata orang, lalu mau ngapain kami naik di sini, orang-orang yang berpendidikan, memiliki dasar-dasar, kami berpendidikan dari buku, dari runut sejarah. Kalau baru katanya, ini bingung. Gitu Bang Si. Lanjut. Ya, siap. Makasih. Maksud saya begini, Bang Si. Saya katakan bahwasanya Anda mengatakan kan tadi kan, dalil yang mengatakan bahwasanya sholat itu niru Zoroaster misal. Saya ini adalah tipe-tipe orang yang gak gampang percaya, Bang. Saya menambatkan diri kepada sebuah skeptis, Bang. Saya ini skeptis. Jadi kalau hal yang berkaitan dengan sejarah, jangankan begitu, Bang. Jangankan Zoroaster ya, jangankan Zoroaster, Bang. Abang tahu nggak kisahnya Mahabharata? Tahu nggak? Tahu kan Mahabharata gitu? Saya nggak percaya, Bang.
jangankan Zoroaster, Mahabharata, jangankan itu, Yesus disalib aja saya nggak percaya loh bang, karena nggak ada bukti, Ada Pak. nggak ada bukti yang valid. Ada. Oke baik, saya senang begini. Oke kita ambil contoh itu ya, Ya, sepakat? sepakat. Baik, sebutkan satu data yang valid saja. Kalau Anda punya 2, sebutkan 2. Kalau Anda punya 3, sebutkan 3. Kalau Anda punya 4, sebutkan 4. Sebutkan data yang valid. Saya minta valid, Bang. Saya nggak minta yang invalid. Mengenai penyalipan Yesus. Valid ya, silakan. Ada di bukunya Bapak cari aja, bukunya namanya The Jesus Dynasty, Pak. Oke, buku itu dibuat tahun berapa? Dibuatnya itu sekitar tahun 90-an dengan penemuan makam 90. Yesus. 2006. Siapa? Buku itu The Dynasty Jesus itu keluar 2006. Yang nulis ini kan James Tabor kan. Baca itu buku. Ya kan intinya itu Di 90-an. Bukunya yang mana nih? Pak, Bapak baca aja literasinya itu ditelitinya tahun 90-an. Ditelitinya tahun 90-an. Oke, saya kunci di situ. Kalau diteliti tahun 90-an berarti sudah ditulis sebelum diteliti. Betul kan? Betul kan? Logisnya gitu. Ya mungkin. Loh, jangan mungkin. Ini kita bicara kepastian, Bang. Ya udah. Ardiansa, gini. Karakter diskusi saya berbeda dengan Bang Jibril. Kalau Bang Jibril nanti akan membawakan data-data tentang Zoroaster. Bang Jibril nanti minta tolong ditampilkan Zoroaster ya, Bang Jibril ya. Kalau saya nih ya. Oke, kita runut sekarang. Buku itu ditulis tahun berapa? Oleh siapa? James Tabor. Cuman tahunnya itu ya mungkin benar 2006 itu. Oke, 2000. Yang nulis tahun 90 siapa tadi namanya? Enggak, Pak. Ditelitinya tahun 90. Ditelitinya itu penelitiannya. Bukan, saya tanya penulis tahun 90 itu siapa namanya? Kenapa, Pak? Penulis tahun 90 Masehi itu siapa namanya? 90 Masehi. Loh, kan tadi 90 tadi. Tahun 90-an, 1990, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya salam ya Allah ya Rob. Bang, jangan ke situ, Bang. Ada yang lebih tua dari itu, Bang. Tahu nggak? Bible itu lebih tua daripada tulisan Abang itu. Bible, tahu nggak Bible? Yang orang Kristen percaya sebagai Alkitab, tahu nggak? Itu lebih tua itu. Abang percaya nggak dengan kisah penyalipan yang ada di situ? Nggak percaya, Pak. Oh, ya sudah. Lah abang kenapa Lebih tua nggak percaya, terus yang 1090 dia percaya. Iya heran, yang 1900 percaya. Makanya saya pengen tahu dah isinya dalam isinya itu konteksnya sebenarnya membantah tuduhan-tuduhan di Bible itu sebenarnya itu kan data empirik. Saya nggak tanya itu, saya bertanya apakah betul Yesus itu disalib? Secara historikal iya, tapi secara Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bang, saya nggak tanya aneh-aneh. Saya tanya secara fakta, betul nggak secara fakta? Fakta yang saya tanya. Kalau historis itu bisa terdistorsi, Bang. Historis itu bisa terdistorsi. Saya tanya faktanya. Iya betul. Oke, betul. Kata siapa? Kata James Tabor itu hasil penelitiannya itu. Ya Allah ya Rob, innalillahi wa inna ilaihi rajiun abangku. Begini abangku, izin sekali lagi izin Bang. Yang Anda sebutkan itu di abad ke-20-an abangku, abad ke-20-an itu. Hah? Iya. Ke abad 20-an juga betul. Abang di abad 20-an percaya. Sedangkan Yesus disalib pada abad pertama. Ada berapa abad, Bang? 2000 tahun, Bang. Lalu si James itu tahu dari mana kalau Yesus disalib? Ayo saya tanya sekarang. Penulis yang tahun 1900 itu, 990-an itu tahu dari mana bahwa Yesus disalib? Ayo coba kasih tahu saya. Hasil penelitian, Pak. Oke, apa yang diteliti oleh dia?
Penemuan makamnya, ya kan. Tahu Terus dari juga mana di situ makamnya Yesus? Tahu dari mana dia? ini ada namanya standar deviasi Pak. Jadi di situ waktu dulu ada 25.000 penduduk. Bang, abang ngerti nggak standar deviasi itu? Abang sedang ngomong sama saya loh ini. Bang, nggak usah ngomong standar deviasi, Bang. Rata-rata itu kan rata-rata dihitung semuanya Pak. Standar deviasi itu apa? Ya rata-rata. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang namanya rata-rata itu average atau mean, Bang. Mean. Bukan standar deviasi. Ya salam. Standar deviasi itu simpangan baku, Bang. Ya salam. Itu simpangan baku, Bang. Standar deviasi, Bang. Bang Jibril, kalau saya salah, kick saya, Bang. Iya, deviasi itu apa namanya, pembagian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah ya Rob. Mencari standar rata-ratanya, standar deviasi itu. Standar deviasi ya simpangan baku itu. Kalau Anda ngomong apa tadi namanya rata-rata? Iya. Itu average. Average itu rata-rata. Beda antara rata-rata dengan standar deviasi. Ngapain, udah nggak usah ke situ lah. Kita fokus aja lah. Kita fokus si dia tadi tahun 1900-an itu dapat dari mana gitu loh. Anda mengatakan meneliti makam Yesus. Kata siapa itu adalah makam Yesus? Kata siapa? Nih, ya di situ dijelaskan waktu itu juga sudah ditarik nih. Di situ dijelaskan juga waktu dulu itu ada sekitar penduduk 25.000. Itu kata siapa, Bang? Saya bertanya kata siapa. Saya butuh data valid. Saya nggak butuh omong-omong, Bang. Kata siapa? Kata ilmuannya. Siapa? Ilmuannya. Itu banyak ilmuannya yang didatangkan di situ, Pak. Siapa nama ilmuwan itu, Bang? Ya saya kurang tahu lah, lupa. Nah, Cuman itu ada- mentok di situ, selesai berarti. Mentok di situ. Bang, Ya, abang harus Bapak tahu yang nggak mencari. sebuah informasi itu? Sebentar, Bang. Abang tahu nggak sebuah informasi itu? Informasi itu dikatakan adalah informasi yang benar. Salah satu syaratnya adalah tidak boleh terputus, Bang, transmisinya. Paham nggak sampai sini? Iya Paham tahu. Cuman kan ada. Apa Di transmisi? bukunya aja baca. Oke, sekarang saya tanya, transmisi itu apa? Salah satunya gini aja lah. Enggak, Kita aja- transmisi itu apa, Bang? Kenapa? Transmisi itu apa? Hubungan, Pak. Hubungan. Ya hubungan transmisi itu. Abang belajar di mana, Bang? Apanya? Abang belajar di mana? Kok transmisi itu hubungan artinya, Bang? Hubungan yang berkelanjutan, Pak, maksudnya. Berarti kalau saya berhubungan dengan istri saya gitu, saya bertransmisi dengan istri saya gitu? Bisa jadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya salam. Bang, transmisi itu adalah, nih dengarkan saya, Bang. Lihat sini, nggak usah browsing, Bang. Nggak usah browsing, percuma, Bang. Enggak, Nggak usah browsing. Lihat, lihat sini aja, lihat sini. Transmisi itu adalah penerusan pesan dari seseorang kepada orang lain mengenai sesuatu, Bang. Nah iya, dalam kata singkatnya berhubungan. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Abang ini nggak ngerti apa itu hubungan. Penerusan pesan itu bukan hubungan, Oke, Bang. Beda, saling penerusan menghubungkan, pesan. Bos. Lah, saling menghubungkan kan? Ya Allah ya Rob, ini gimana ya ngomongnya ya? Penjelasan. Apa Ini transmisi? makanya saya katakan itu kadang teman-teman itu bisa masuk neraka gara-gara nggak paham bahasa Indonesia, teman-teman. Saya katakan itu. Emangnya Bapak yakin masuk surga? Oh pasti, Islam kok. Tahu dari Pasti mana? itu, Bang. Apa Tahu dari datanya? informasi Tuhan. Tahu dari informasi Tuhan. Ayo, mau apa? Informasi apakah tidak terdistorsi itu, Pak? Oh tidak, karena firman Tuhan dijaga oleh Tuhan. Ayo, mau ke situ. Oke, sebentar. Oke, saya ikutin. Mau ke situ ya, sebentar. Oke,
Kita cek apakah informasi Quran terdistorsi oleh orang lain. Oke. Bukannya setiap agama juga pasti mengiming-imingkan surga. Bang, Allah katakan di dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, az-zikr, dan kami pula lah yang menjaganya atau memeliharanya. Dijaga oleh Allah, Bang. Ya, tapi Dijaga. kan referensi Al-Quran kan dari kitab-kitab sebelumnya, Bos. Ardian, jangan gitu lah. Kau diem dulu, Dinda. Roma, saya nggak suka diganggu. Kau diem dulu. Gimana, Emut? Gimana, Emut? Referensinya dari kitab-kitab sebelumnya. Kau diem dulu, Roma. Udah 2 kali saya peringatkan. Kalau kau nggak mau diem, saya kirim kau ke neraka. Yaudah, kau ke neraka. Dah, selesai. Simple aja saya. Gimana? Anda katakan apa, Bang? Referensi Al-Quran itu referensi dari kitab-kitab sebelumnya ya. Kata siapa? Kata siapa ya? Banyak tulisan-tulisan yang Kata siapa? Saya tanya, ini informasi yang saya tanya. Kata siapa? Anda kata siapa tuh? kata saya, kan saya yang Oh, ngomong. ngarang toh. Oh, kalau ngarang ya itu hak Anda. Kalau ngarang hak Anda, Bang. Kami di sini bukan tukang ngarang, Bang. Kami di sini tukang belajar, bukan tukang ngarang. Ya. Ya, oke. Anda tahu nggak? Oke, sekarang kalau memang Anda katakan informasi di dalam Quran itu sudah terdistorsi, tunjukkan yang mana terdistorsi, tunjukkan. Bisa nggak? Ya banyak lah. Ya, tunjukkan. Catatannya banyak, kayak misalnya. Tunjukkan. Nah, ini. Tunjukkan, saya tunjukkan nih. Satu aja ya. Misalnya ya kan, kisah Nabi Nuh juga. Bang disuruh nunjukkan kok malah menceritakan. Ini namanya menceritakan, bukan menunjukkan. Abang ngerti bahasa Indonesia nggak? Ini menunjukkan nih. Nah, ini namanya menunjukkan. Abang ngerti nggak bahasa Indonesia? Ya, menunjukkan apa yang salah, Bos. Ya kagak ada tulisan mah, kagak bisa ada yang kagak bisa. Ini orang nggak ngerti. Kagak bisa disalahkan. Bang, abang ngerti nggak bahasa Indonesia? Ngerti nggak? Ya, ngerti lah. Ardiansa, Ini saya ngomong bahasa Indonesia. Ardiansa tunjukkan kontakmu motormu ini. Ini saya tunjukkan. Ardiansa tunjukkan tabmu ini saya tunjukkan. Abang ngerti nggak bahasa Indonesia tunjukkan? Ngerti nggak? Ya, ngerti. Beda nggak dengan sebutkan gitu? Beda nggak? Ya itu kan gimana mau menunjukkan, orang itu ayat kok. Lah ya tunjukkan. Ya makanya saya penggal gitu kan, historical aja contoh. Bang, abang kalau mau jadi ateis itu kurang cerdas, Bang. Ateis. Saya katakan kurang cerdas. Iya. Ateis itu apa coba? Gimana? Ateis itu apa coba? Kau browsing aja lah. Definisi ateis saja nggak ngerti. Ah, Nah, giliran browsing aja. saya nanya suruh browsing. lah orang definisi ateis masa nggak ngerti sih, Bang? Saya percaya dari Tuhan. Oke, percaya adanya Tuhan. Tapi saya mempertanyakan, ya kan, legitimasi agama aja. Gimana? Saya mempertanyakan legitimasi agama aja. Legitimasi agama apa yang Anda pertanyakan? Ya termasuk agama saya lah. Apa agama Anda? Kristen. Kalau Kristen itu tidak terlegitimasi, Bang. Ya kan itu agama jelas. Ya, tapi tidak terlegitimasi itu. Tuhannya Ya, itu Kristen. agama. Sebentar. Ya, itu dianggap agama, betul. Dianggap agama oleh orang, bukan dianggap agama oleh Tuhan. Bukan ya? Nah, emang Sekarang gini. dianggap agama sama siapa? Emang orang juga. Gimana? Emang Islam gak dianggap agama sama Islam orang? dianggap agama oleh orang dan oleh Tuhan. Nah, Tuhannya Islam menganggap Islam adalah agama. Tapi Tuhannya Kristen tidak pernah menganggap bahwasanya Kristen adalah agama. Tuhannya Kristen, Yesus. Coba tunjukkan ke saya. Di mana Yesus mengatakan Kristen adalah agama? Tunjukkan. Gak ada, selesai. Ardiansa, coba tunjukkan saya di mana Tuhanmu Allah mengakui Islam adalah agama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Cedar 1-0. Batangan, host. Itu kan sepihak dengan para agama kan, para agamawan aja. Betul nggak?
Kau jangan lari kemana-mana. Sekarang buktikan aja, tunjukkan aja di mana Kristen, di mana Tuhannya Kristen. Gini. Jangan panjang kali lebar. Jangan panjang-panjang, Bang. Jangan panjang-panjang. Tunjukkan Tuhannya Kristen menganggap Kristen adalah agama. Tunjukkan. Saya minta data. Nah, memang saya tidak menganggap Yesus itu Tuhan kok. Nah, terus Jelas. Tuhannya Kristen siapa? I don't know lah. Ya mungkin. Loh, Anda ini bertuhan tapi nggak tahu I don't know. Ini jadi semakin semakin Anda itu sebenarnya semakin Anda bertanya semakin bagus sih, Bang. Tapi yang jadi masalah semakin Anda dengerin dulu, Bang. Yang jadi masalah begini. Semakin Anda ngeyel itu semakin Anda kelihatan, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Semakin kelihatan apa namanya ya? Tidak terpelajar gitu loh, Bang. Tapi nggak ada masalah sih bagi kami. Kan yang tidak terpelajar Anda bukan saya. Nggak ada masalah saya. Dalam Itu sih. hal Dalam hal perdiskusian kita lah. emangnya apa yang salah dari orang lo yang NPD kok? Loh, kok NPD kok jadi saya yang NPD? Kok jadi saya yang narsistik, personal disorder? Kenapa nggak Anda abang aja? Saya followernya udah banyak, Bang. Saya nggak perlu NPD. Ya emang apa kalau NPD kan itu pengen pengakuan aja kan? Anda meskipun nggak mengakui saya pinter, tetap saya nggak butuh pengakuan Anda. Kenapa emang? Saya juga nggak butuh pengakuan Anda, Bos. Loh, siapa yang bilang Anda saya mengakui Anda pinter? Saya nggak mengakui Anda pinter. Saya nggak mengakui Anda pinter. Sebentar, Victor, diam dulu. Dia pengen victim. Ya, kan Begini loh. Anda tadi sudah lari-lari kemana-mana. Dari mulai Zoroaster, Anda nggak bisa membawakan bukti ke saya, nggak bisa. Terus kemudian Anda lari, sebentar. Anda lari ke penyalipan Yesus. Anda katakan Yesus betul-betul disalib. Ternyata Anda nggak bisa menunjukkan bukti. Anda hanya bisa sabar, Bang. Sabar. Santai dulu. Sabar. Anda hanya bisa bercerita, ya. Anda hanya bisa bercerita, Bang, tanpa menunjukkan bukti apapun juga. Anda hanya bisa bercerita. Hanya itu yang Anda mampu, ya. Sabar. Dengerin dulu, Bang. Memang berat ini. Sebelum nanti saya serahkan ke Bang Jibril, saya olah dulu otak Anda supaya otak Anda nanti bisa memahami apa yang disampaikan Bang Jibril gitu loh. Karena beliau lebih ahli data-data Zoroaster daripada saya. Karena beliau memang memahami, memang kajiannya di situ. Saya kajiannya di filologi, Bang. Bang Jibril juga filologi, tapi cabangnya beda. Saya filologi juga. Tapi yang jadi masalah adalah ketika Anda mengatakan Yesus disalib, nggak ada bukti yang valid mengatakan Yesus disalib. Meskipun Kristen di bawah saya ini nggak bisa buktikan ini si Victor ini. Ada. Coba, tidak ada satu orang Kristen pun yang bisa membuktikan kepada saya bahwasanya dengan data valid Yesus disalib. Nggak ada. Ada. Siapa? Bukunya James de Tabor itu. Itu abad berapa dia hidup? Ya Allah, itu tahun 2000-an, 1990 kok katakan itu loh. Dari pengetahuan soal arkeologi gitu kan ada, Bos. Ya sebutkan kalau gitu arkeologi apa yang diteliti? Sebutkan. Tadi soal pemakamannya. Tahu dari mana? Saya kejar di situ. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Ya hasil penelitian. Ternyata jam segini. Ngomong apa kalian? Jangan aneh-aneh saat saya tidak ada di sini. Lah, siapa yang ngomong aneh-aneh? Nanti jangan begitulah, Deborah. Keren. Bukan namanya Reinhardt, mana ada Reinhardt? Masa namanya salah? Bang Billy mana nih, Bang Billy? Reinhardt. Bukan Reinhardt. Kalau A-nya diganti, E-nya diganti akhir ini dah.
Iya, memang nama saya tuh A pertama itu. Cuma karena waktu sekolah, kepala sekolah ganti E. Sebutan namanya kan ikut E, Rain. Kan ditulisnya itu namanya Rain. Masa Iya, hujan harusnya kan deras? Rain. Masa? Dulu saya lahir hujan deras kan. Oh, Atau kalau bisa disingkat deras. Dikasih nama Rain itu. Saya punya nama Rain. Cuma waktu sekolah, kepala sekolah waktu taruh nama di raport ijazah Rain. Karena dibaca Rain. Bahasa Indonesia kan dibaca Rain. halo, akte kelahiran? Semua Rain. Ya berarti kalau dari akte itu Rain ya pasti Rain, nggak mungkin Rain. Udah juga sih sebenarnya nama saya itu Rain. Iya. Rain itu hujan deras. Saya nama itu kan Ya, lahir karena hujan kalau deras. Rain itu nggak ada artinya. Iya benar, benar. Deborah. Mana Deborah? Orang lagi Udah di mana orang lagi gitu? putus cinta ini. Sampai dari tadi cuma 45 menit aja kan Tasya. Oh, cepet ya. Bilang Bang Andri naik lah. Saya sutradara dan dia sebut-sebut dia punya nama lah ya malas sudah terhapus. Dia udah batalkan janjinya. 2026. Deborah Saya biasa mau aja. memutuskan diri di 2006. Aku menjadi fix biara. Aku mau jadi biara. Berarti berarti boleh itu nanti ikut Tasya ke Manado. Ngapain kalau nggak ada pelayanan aku di sini, kalau nggak ada pelayananku di sini, pelayananku juga full. Jadi saya memang mau fokus untuk bekerja dan menginjil aja, menguduskan dari hal-hal keduniawian percintaan gitu. Maksudnya kau juga pengen jalan. Ikut Iya, saya, saya ikut cuma seperti tim, saya saya aja, nggak usah nikah-nikah. Tim apa? Iya, Tim apa? Tim nggak pengen masalah jalan. ya, jadi biarawati. Hati-hati loh, ntar balik lagi. Tidak akan, no. Bora kamu di Jayapura gereja apa Bora? GBI Gereja Betel Indonesia. Oh oke lah. Mantap. Terus pengen jalan situ evangelisnya berapa orang? Orang tuh gabungan Ukumene, jadi ada dari gereja tua, gereja suku, gabung dari gereja karismatik. Jadi kan kita tidak bawa bendera, tapi kita bawa kebenaran. Memang fokusnya seperti begitu. Tidak Ya, memasukkan benar. orang ke dalam gereja, tapi menjadikan manusia itu dari kodrat manusia berdosa ini menjadi hamba kebenaran. Dia dimuridkan. Mantap. Terima Tuhan Yesus, pelayanan pelepasannya sampai nanti dia baptisnya, pemuritannya gitu. Nanti dikembalikan ke gereja. Berarti hidup kasih ini termasuk tinggi juga ya? Maksudnya? Hidup dalam kasih dalam Tuhan juga termasuk tinggi juga kan? Saya Besar. paham dia bicara apa Tasya? Maksudnya dalam hidup kasihmu gitu kan? Ya semua kan karena Tuhan Yesus saja gitu lah ya. Ya, berarti kau juga bisa mengampuni Bang Andri kan? Saya mengampuni. Dia tidak bisa menjadi tulang rusuk saya. Dia bukan tulang rusuk saya. Kita tetap bisa berteman. Siapa yang kudus menguduskan pasangannya kan? Bukan masalah itu. Sudah nggak usah membahas masalah. Saya mau fokus ke kerja, mau ke pelayanan aja. Bukan masalah itu, Reinhard begini. Deborah itu maunya yang langsung benar-benar kalau serius langsung datang. Bukan pacaran lama-lama aja gitu. Mantap. Ada Tasya gitu, nggak ada. Udah nggak usah dibahas. Sekarang kita bahas tentang hai jiwaku pujilah Tuhan. Berarti masuk dalam Mazmur Daud ya? Iya, pujilah Dalam kitab Tuhan Mazmur aja. ya? Iya. Ya, Jadi, siap. fokus kerja. Serang balik dong. Hah? Serang balik dong. Kurang kali gimana? Ya. Uji dia. Nggak mampu. Deborah, uji Gak Deborah. mampu dia Bang Alfa. Dia nggak mampu serang balik ke saya. Uji Deborah. Kalau kita argumen sama yang putus cinta susah. Oke. Kayak anak-anak ada di ini. Ya silakan Kan iblis Kak. pembumbun manusia sejak semula. Sekarang pertanyaan saya, pembumbun, ya. Ya. Kamu tahu bahasa aslinya pembumbun itu apa? Apa pengertiannya? Sekarang saya tanya, siapa manusia yang sejak semula
begitu sempurna. Basor, kalam, dan semuanya tuh ada tuh. Gitu. Kita ngomong dipotong-potong. Udah kayak suaranya merdu dan dipentingkan aja. Ditanya aja masih belepetan ngomong bahasa. Lanjutlah, Ustaz Ardi. Saya sepakat dengan Ustaz Hanafi. Bahkan mukjizat itu bisa dijelaskan maksudnya gini, mukjizat itu adalah ilmiah itu. Mukjizat itu. Menurut saya itu ilmiah. Tapi kalau menurut teman-teman yang lain nggak ilmiah, oke, kita kasih beberapa kisi-kisi nanti ya kan. Tapi berhubung nggak ada oten ya udah nanti aja dibahasnya. Mungkin Kang Dito ada yang mau disampaikan, Kang Dito. Silakan. Baik, terima kasih Kang Dito, luar biasa Kang Dito. Tepuk tangan dulu, Masya Allah, mantap. Tapi itu by the way anyway busway itu commute dari tadi Kang Dito. Apa? Oh iya Bang Bandi tahu kan maksudnya Kang Dito? Iya, nggak ada rokok, nggak ada kopi. Aku nggak ngerti, aku nggak paham Kang Dito ngomong apa. Ya naikkan aja lah yang lain lah, yang sekiranya. Bang Jibril undang lagi dong. Tapi sebelum ke Bang Kayak Jibril, tadi tuh Bang Ardiansa, kayak tadi tuh Ustaz Dena dibilang mengenai masalah transmisi ya, transmisi. Sebetulnya dia itu nggak masuk, nggak pas bahasa yang dia sampaikan. Dia bilang kan hubungan. Tadi saya mau ngomong takutnya dia malu. Artinya transmisi itu tentang pemindahan atau penerusan sesuatu, baik tenaga, data, informasi. Bukan hubungan. Kalau hubungan tuh kayak suami istri kiu lagi hubungan. Cuman dia nggak pas gitu. Tapi tujuannya ke situ ya. Iya betul. Lanjut. Sepakat. Teman-teman sebelum dilanjut, yang baru bergabung, saya minta tolong di subscribe channel YouTube saya nih. Ya, ini channel YouTube saya Ardiansyah Arif, pakai Y semuanya, Ardiansyah Arif. Ini lambangnya. Dan ini ada Ustadz Hanafi lagi menjelaskan. Alhamdulillah yang nonton ada 52 mata memandang. Barakallahu fikum teman-teman yang udah mendukung dengan cara menonton ya. Jadi teman-teman, saya nggak minta koin. Saya nggak minta apa-apalah. Cukup dukung kami dengan cara menonton. Dah itu aja lah. Nonton, subscribe, follow itu aja lah. Yang gratis-gratis aja lah. Itu aja. Jadi saya nggak minta banyak dari teman-teman, cukup dukung kami gitu aja ya. Oke, thank you. Kita lanjut ke host dan juga Kang Dito, mungkin mau menyuarakan sesuatu. Silakan Kang Dito. Kemute Kang Dito. Loh, nggak kedengeran nih Kang Dito ya? Loh, nggak kedengeran nih. Kedengeran di saya, kedengeran orang saya aja kan jangan kismin. Nah, HP itu ada 8 gitu loh. Di sini denger, YouTube denger kan gitu. Bisa follow gitu loh, subscribe, di subscribe gitu loh. Dengar kah suaranya Kang Dito? Ah, ini baru dengeran tuh. Nah, ini baru denger. Tadi mode mendengarkan. Jadi kalau yang diskusi sama Ustadz Hanafi tadi, apalagi yang tadi kelihatan so isi gitu ya, padahal nggak ada isi gitu. Kok ngeban? Ada yang doubling? Ya. Tapi pada dasarnya sebelum mengkaji tentang Islam, minimal adalah pengetahuan sedikit gitu kan, tentang siapa, apakah Yesus pernah dikenal sebelum Yesus itu dilahirkan. Itu dulu tuh. Ternyata beneran ada. Ini yang dari kemarin nih tak coba tampilkan. Ini apa yang terjadi? Kebetulan ada saudara saya Ki Ardiansyah, tadi sempat saya kirim ya linknya, tapi nggak muncul gitu loh, nggak bisa dilihat. Nah di sini ini materinya adalah chronarchy.com buat teman-teman Kristen yang mau belajar
jadi pendeta di sini programnya ya, program pelatihan pendeta. Saya ini memang guru-gurunya pendeta. Jadi saya punya data ini, mereka kalau kuliah ke saya, ini materinya. Tapi di sini untuk web ini bisa diambil dari sini. Chronarsi.com ya. Apa ini? Ini ada satu kisah yang menurut saya juga nggak etis sebenarnya kalau kita menampilkan ya. Tentang Yesus. Nih, Yesus ini sedikit hampir sama nih, Lord atau God Master, Good Master gitu kan. Nah, di sini ini yang terjadi. Kalau Aki Ardiansyah tadi kan sempat yang Starry Heaven kan. Kalau yang ini coba, ini kenapa ini? Kok kita Masya Allah, ada nggak yang kelihatan? Ini loh, fokus di sini loh, fokus di sini ya. Yang Yesus, tak bahasa Indonesia kan loh, kok jadi Yesus gitu loh. Nah kan, kok jadi ini siapa ini? Kok kalau kita Indonesia kan kok jadi Yesus? Nah, ini perlu nih, kayaknya memang murid-murid saya, pendeta-pendeta di Indonesia mulai sekarang harus jujur. Yesus itu adalah dewa pemotong kayu yang kemudian diadopsi untuk Kristen jadi Yesus. Nih, ini poinnya nih. Jadi siapa Yesus ini yang di sini? Apakah ada hubungannya sama perawan suci Maria? Oke, kita lihat di sini. Ini ada Eris. Eris itu adalah, kalau dari bahasa Inggris kayaknya nggak kelihatan nih, ya kan? Eris ini Our Lady of Discord, ya kan? Kita cek bahasa Indonesia kan lagi siapa dia? Loh, kok Bunda Maria di sini gitu loh? Apa hubungannya gitu kan? Oke, itu dulu silakan. Ini Bang Kardio ini agamanya apa nih? Bang Kardio monitor. Agamanya apa, Bang? Dari tadi naik. Oh, Muslim. Oke, silakan kalau ada teman-teman Kristen yang mau naik ya, kirim permintaan saja ya. Silakan. Karena gini, saya itu kalau Aki Ardiansyah udah tahu ya kayak gimana, Ustadz Hanafi juga kayak gimana. Kalau saya itu, saya pendidik di dalam Kristen. Saudara-saudara Kristen yang belum tahu Kristen, silakan banyak bertanya sama saya. Saya mainan dalam diskusi itu seringkali Kang Dito main sapu bersih aja, main ulti, kita nggak nemu konten. Ya saya harus dikasih kode dulu. Karena saya maunya gercep gitu loh. Kalau Kristennya udah nggak bisa dilurusin, udah bengkokin sekalian, kan gitu. Jadi nggak bisa. Ini data, ini penting gitu loh. Ini suatu yang harus kita harus kita sebarkan. Lalu kenapa dalam pemahaman pelatihan pendidikan pendeta itu? Awas ke Bennett Kang Dito. Awas ke Ben Kang Dito. Awas ke Ben nya Abang. Iya, Bunda Maria ini dikenal Eris. Ini sudah ada pra-Kristen jauh dari pra-Kristen. Nah, kemudian kalau yang Yesusnya tadi, nih, kok ada Yesus ini? Wah, gambarannya Yesus begini. Ini loh. Ini prasasti ini. Nah, ini Yesus. Kalau dalam bahasa Inggris saya nggak akan nemu. Nah, ini nemunya ini, kan? Jadi apa kaitannya Yunani mendirikan Kristen? Karena mereka berpemahaman sama. Kalau kalian sudah menyadari Kristen itu dibuat oleh Yunani, maka nggak jauh-jauh dari ini. Kalau nggak percaya, ini tak bukain lagi nih. Nih, apa ini? The IGF Clarke Training Program. Gak ngerti, tak bahasa Indonesiain. Nih, program pelatihan siapa? Ustadz apa pendeta di sini tulisannya? Dah ya. Oke. Kemudian mau data apa lagi? Tentang dewa nih. Horus ya. Horus, the name of a sky god in ancient Egyptian mythology. Kenapa ini muncul? Kenapa namanya ke Yunanian? Ingat, Horus ini adalah 300 tahun sebelum Masehi, pada zamannya Nabi Musa. Mereka menyembah Horus. Ada sindikat bahwa Horus ini juga adalah dewa yang dilahirkan tanggal 25 Desember.
dari seorang perawan. Nah, gambarnya ini patungnya kayak gini nih. Ah, itu. Terus apa ini manfaatnya Kang Dito? Ya enggak sih, cuman kasih tampilan data aja gitu loh. Jadi kalaulah kita mau diskusi nih, tadi sempat menarik ya, saya itu langsung siapin data tentang Zoroaster, tuduhan kepada Muslim gitu kan. Tapi ternyata dia enggak tahu kapan Zoroaster itu ajaran Zarathustra itu kapan. Nih 628 hingga 551 sebelum Masehi gitu. Ini kalau literasi itu seperti ini. Oh, ada juga nih ibsco.hostnya juga ngeluarin nih tentang topik yang sama. Kenapa saya kok hilang? Oh, ada. Oke. Jadi itu dulu. Kalau kita bahas lebih lanjut dengan teman-teman Kristen, Verda itu kitab mereka. Itu abad 9. Oke. Kemudian naik lagi Akijib. Rejib naik lagi. Saya mengundang Anda. Apakah Anda mengetahui tentang kekristenan? Sementara Yesus itu nggak kenal dengan Kristen. Istilah Kristen aja nggak tahu Yesus. Bang Jib, naik lagi Bang. Iya, hubungannya sama Kristen apa itu? Oke, izin Kang Dito ya. Ini ada dua yang naik, ada Putrajaya sama Bang Max. Mungkin ada yang Kristen dari kedua orang ini. Silakan ngomong Bang, dibuka mikrofon. lah. Apa tidak ada? Wah, ini peminum toa kalau ini satu. Ini pasti Ditanya si kalau Max, gitu, bisa ditanya. si Max ini pasti penunggang babi nih. Lihat ya. Pasti penunggang babi nih. Babi kok ngomong babi, heran aku. Apalah Babi itu makananmu. Dul bukan makanan saya, Dinda. babi. Memang cocok buat tuh. Oke, Bang Putrajaya ini agamanya apa Bang Putrajaya? Kristen. Dia toko bangunan buat bangun Kristen gereja. juga. Oh ya, Kristen juga. Salam kenal ya teman-teman Kristen ya. Kita kasih kesempatan Bang Putrajaya dulu. Kenapa? Karena beliau yang duluan hadir di sini. Kita menghargai seseorang yang sudah menunggu daripada si Max yang baru datang terus kok tiba-tiba kesini naik babi ya. Kita tunggu dulu. Babinya diparkir dulu ya Max ya di depan. Silakan Bang Putrajaya. Berdiskusi dengan ya kita semua yang ada di sini. Silakan. Nanti begitu Abang tanya satu, nanti kita berempat jawab barengan gitu, biar nggak ada yang didengerin. Ya lanjut. Gini, aku mau nanya. Kan kalau di iman Islam itu kan Nabi Adam makan buah kuldi. Buah kuldi itu seperti apa bentuknya? Apa memang itu cuma kiasan? Apa gimana? Terus apa hubungannya dengan Adam dan Hawa itu gitu loh? Coba jelaskan dulu. Nah, kalau di Bible Adam di situ diceritakan makan buah apa? Aku bertanya, kok kau yang nanya? Nanti aku jelasin punya saya. Ya kan samanya. Kita sama-sama nggak tahu, nggak hidup di zaman itu. Pertanyaanmu itu absurd. Tahu absurd? Kan di iman kalian itu kan Nabi Adam kan makan buah kuldi. Orang itu dengar dulu dong. Kau ribut kali kok itu. Gak bisa kau diskusi di itu. Itu aja saya tanya nggak bisa kau. Katanya kamu mantan Kristen. Bodoh kau. Bodoh. Buka dulu. Jangan marah-marah kalian. Kenapa kalian marah-marah? Kalau buka Ini kemarin pernah ditanya si Dito ini, Yesus tidak kenal Kristen. Siapa bilang emang Yesus kenal Kristen? Kristen itu kan pengikut Yesusnya. Tapi itu aja kau tanya. Aku kasih dalil samamu. Matius 7 nomor 6. Saya. Kitab mau bawa. Ini bukan kitab kau, ini perkataan Yesus. Ya itu kitab kami, kitab orang Kristen. Katanya kan udah dipalsukan itu. Kenapa kau ikutin di kitab kami? Makanya kalian longor. Longor kau itu. Gantian ya. Manusia longor kau. Dengar dulu, satu sisi itu udah dipalsukan, udah nggak asli. Tapi satu sisi kau pakai untuk berdebat. Itu namanya longor, logika. Boleh gantian saya ngomong.
Boleh? Enggak, biar cerdas kau, biar maju Indonesia ini. Kau buka kamera dulu kok mau cerdas-cerdasan. Siapa tahu muncungmu kayak babi. Diem dulu. Beginilah kalau aliran sini nggak jauh dengan. Oke, saya kasih dalil satu. Matius 7 nomor 6. Ini satu perikop. Matius 7 nomor 6 satu perikop tak bacain. Bukan menko Anda, kenapa kau pakai longor kau itu? Tanya itu ya Maloni, katanya kita orang Kristen. Beli kemarin beda. Kan ada sisanya. Di mana saya? Ada. Coba atau di sana. Di lemari nggak ada. Ada kemarin sisa 2. Kerja kau Dito baik-baik Dito, nanti kau dipecat. Enggak ada. Nah, kalau dikasih kerja, kau main-main. Coba lampu yang lain yang mau dibeli. Beda-beda. Oke. Kau dengar kenapa mau ngomong? Kau kerja baik-baik dulu. Matius 7 nomor 6. Baca Itu satu pertanyaan dulu Dito. Jangan kamu. Pertanyaan aku tadi masalah buah kuldi dulu. Coba jelaskan buah kuldi itu seperti apa? Apa hubungannya dengan? Jangan kamu memberi. Itu dijelaskan. Karena kalau di Kristen itu buah pengetahuan. Kau adiknya Erben yang nyerocos mulu. Suara kok suara Erben. Pertanyaan aku aja dulu jawab. Buah kuldi itu seperti apa? Apa hubungannya dengan Adam? Absurd gitu loh. Pertanyaan kamu itu absurd. Bagaimana nggak absurd? Kita sama-sama sekarang di zaman abad 21. Ya kan? Imanmu kan yang mengatakan itu ada buah kuldi. Kalau kami nggak ada buah kuldi, buah pengetahuan. Nah, kayak gimana buah pengetahuan? Bisa kau tanyakan? Coba. Bisa. Kayak mana? Ya, itu kayak mana? Perempuan sendiri. Dulu si Adam itu tidak tahu mana yang baik yang jelek. Setelah orang itu berbuat dosa, kayak mana bentuknya? Pertanyaanku, kayak mana bentuknya? Kau tadi bertanya buah kuldi kayak mana? Perempuan itu sendiri buah pengetahuan itu. Setelah orang itu berdosa, Tuhan itu marah. Akhirnya dibilanglah sama si Adam, kau akan bersusah payah mencari. Memang kau ketemu sama Tuhan. Si Hawa, kau akan kesakitan kau melahirkan anak. Itulah hukumannya. Oke, tunjukkan di mana nama Adam. Kejadian seperti apa? Coba jelaskan. Anda itu dongeng. Mana ada buah kuldi? Coba, di mana ada nama Adam? Kejadian 1 sampai kejadian 3. Kejadian lama semua. Penciptaan manusia sama jatuhnya manusia ke dalam dosa. Jelas di situ. Kejadian pasal 1 sampai pasal 3 ada nggak nama Adam? Ada nggak? Kuldi nggak bisa kau jelaskan. Aneh. Emang buah pengetahuan bisa kau jelaskan kayak mana bentuknya? Pertanyaanmu absurd. Kenapa saya bilang pertanyaannya absurd? Buah pengetahuan itu, lihat dulu buah pengetahuan perempuan itu sendiri. Itu buah pengetahuan. Setelah orang itu melakukan, tahulah mana yang baik. Bentuknya longor. Nih, kucluk. Bentuknya kayak mana? Perempuan itu. Kau nanya sama aku. Kayak mana bentuknya buah huldi? Kau kan yang nanya bentuknya buah huldi kayak mana? Kan itu ceritanya di surga, goblok. Iya, menurut iman. Kenapa gara-gara makan buah kuldi? Selamat sarapan Kang Dito ya. Selamat sarapan. Tadi Ustadz Hanafi yang sarapan, sekarang Kang Dito lagi sarapan pagi nih. Dulu kan Adam itu sama si Hawa itu kan di Taman Eden. Setelah orang itu berbuat, akhirnya Tuhan itu murka. Taman Eden itu di mana? Taman Eden di mana? Itulah menurut keimanan kami. Sekarang buah kuldi itu apa? Taman Edennya di mana? Kita tidak tahu. Cuma itulah di kitab kami. Kenapa kau ngomong apa? Kau bilang nggak tahu kau ngomong. Sekarang buah kuldi itu jelaskan apa hubungannya dengan manusia. Bang Putra. Kalimat di Al-Quran namanya khuld itu berasal dari kalimat khuld. Ya, khuldi itu dari kalimat khuld. Artinya itu adalah keabadian, kekal. Ketinggian. Jadi kalau Bang Putra bertanya dengan bahasa Arab, maka di situ kalimatnya adalah yang diucapkan setan. Dia diucapkan oleh setan itu mengelabui Adam dan Hawa, seolah-olah buah itu akan membuat mereka kekal abadi di surga. Gitu loh. Makanya bukan buah spesifik, Bang. Kalau abang bertanya versi Islam, ya.
Jadi Al-Quran tidak menyebutkan jenisnya buah secara spesifik, bukan apel, bukan tradisi barat, bukan. Tapi dia menekankan bahwa itu adalah sebuah ya pohon terlarang yang menjadi ujian bagi Adam dan Hawa. Tujuannya Apalah itu? setan Apa itu itu? menjanjikan kekayaan abadi jika makan buah tersebut. Ya, buat terlarang Yang itu apa? merupakan dusta karena dampaknya justru membuat mereka tuh terusir dari Islam. Gitu. Buat Aku terlarang. ngomong kok ngomong udah makan lagi lah. Ya, Buat bukan terlarang itu. itu apa? Jelaskan dulu buat terlarang itu apa? Jelasin. Sabar. Oke, buka mulutmu dulu. Buat Absurd banget sih. Sekarang Itu hasil buah telah. Astagfirullah. Sekarang orang dua waktunya- ini udah sabar loh. Iya. Tinggal Bang Ardi yang belum makan siang ini. Ustaz Tanawi sudah, Kang Dito sudah, tinggal Bang Ardi nih. Ini ada 2 hotel lagi naik nih. Gimana nih? Ini ada Bang Mauna ini, naik kembali Bang Mauna. Nah, alhamdulillah ada Bang Mauna ini, enak diskusi nih. Bang Beta monitor, Bang Beta. Ini enak kalau kawan-kawan muslim semua dapat jatah untuk untuk apa? Untuk sarapan. Bang Ardi monitor, janganlah. Siapa bilang Mona enak? Siapa? Ini Mauna yang Kristen. Botol juga kok ngomong itu. Bukan Maret sama Bunda Maret. Bunda Maret, selamat siang Bunda Maret, ku cantik. Apa kabar? Ardiansah ini nggak ada ilmu. Kau open cam lah, kau jangan banyak bicara. Ardiansah, masa Bang Ardi nggak ada ilmu? Modal congor aja. Modalnya parah. Kecuali orang yang Modalnya kenceng urat leher. Ya udah diam dulu Abang Open ya. cam lalai dulu. Ya open cam dulu. Open cam lalai. Turun dia. Oke, Mbak Maret, monitor Mbak Maret. Mbak Maret, mikrofonnya dibuka Mbak. Bunda Maret. Silakan Bunda Maret bertanya, kita kasih kesempatan. Bunda Maret, ini mau belajar beliau ini. Halo Bunda. Yuhu, mikrofonnya dibuka, mic-nya dibuka Bunda, tidak kedengaran kalau ngomong itu. Ya udah, Kang Dito narasi dulu, nanti kalau dia siap ngomong nanti ngomong. Lanjut Kang Dito. Ya, saya itu tadi kan mau membawakan satu materi ini, satu perikop supaya orang-orang Kristen tahu. Coba satu perikop ada berapa dalil itu, ada berapa ayat katanya. Jadi sih yang ngecek di paletnya yang mau diganti, Pak. Ya apa namanya, biar ada jawaban nanti kenapa ini riset mau diganti. Terus udah dibeliin belum? Kayaknya sekarang mau keluar kita bagaimana? Dari tadi ngapain? Dia nanya tadi lagi kenapa itu, biar ada jawaban juga saya. Udah left time, udah itu. Oh iya Pak, saya antarin ke bawah. Enggak, dua-duanya langsung diganti Pak? Enggak, satu aja. Soalnya sebelah kiri. Budgetnya masih nggak bisa. Ya, satu ini. Ada 5. Ada, ya. Amal, buat nanti malam kita kerja. Ya. Ya Pak. Yuk. Oke. Ini tentang Matius 7 nomor 6. Ini Yesus ngomong nih. Konteksnya hal yang kudus dan berharga. Karena konteksnya nggak jelas, dia cuma satu perikop, itu cuma satu dalil. Yesus tiba-tiba mengatakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan babi. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Yesus ngomongnya sama siapa? Sama murid-murid kan? Nah, anjing yang dimaksud siapa? Siapa teman-teman anjing yang dimaksud? Aliteng. Siapa yang biasa dipanggil Yesus anjing? Aliteng. Melemparkan kepada anjing. Oke, Kristen. Babi siapa babi? Yang makan babi siapa? Kristen.
Yang makan babi Kristen. Berarti Kristen Jadi anjing babi dong. Bukan saya yang ngomong, Ini Yesus yang berbicara kepada murid-muridnya bangsa Yahudi, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada Kristen. Ya kan? Siapa yang suka makan babi? Kristen, ya kan? Dan jangan melemparkan mutiaramu kepada babi. Babi siapa? Yang makan babi kan Kristen. Ya Kristen juga. Jadi ini pedas gitu loh. Head speed. Aku turun dulu. Iya, turun baru naik lagi. Turun dulu baru naik lagi. Terlalu keras dalilnya Kang Dito. Pelan-pelan aja Bunda Maret. Silakan Bunda. Bunda Maret. Udah di atas loh Bunda Maret ini. Ayo bertanya Bunda. Turun dulu dia, ganti akun kayaknya. Aduh, parah. Mana-mana Kang Dito naik kembali. Ayo di tap-tap layar juga teman-teman ya. Ini saya besarin dulu layar saya, teman-teman bantu support tap-tap layar yang di Komal maupun yang di YouTube. Selamat menikmati candaan siang ini ya. Jadi kita juga berharap semoga teman-teman Kristen ini tidak punah dulu. Karena kalau teman-teman Kristen ini punah di Indonesia, kita nggak bakalan punya hiburan lagi untuk diskusi. Coba teman-teman Kristen jangan punah dulu lah ya. Lanjut Kang Dito. Di tap-tap layar dulu, saya besarin dulu ini ya, supaya di tap-tap dulu. Sambil menunggu Kristen, silakan Kang Dito. Sebegitu bencinya kebenaran, bahkan Tito sendiri pun sampai menyalahkan kita dikiranya membenci mereka, padahal enggak. Yang membenci mereka ini Yesus. Yang Yesus sebut anjing siapa? Kristen. Terus yang suka makan babi siapa? Ayo angkat tangan. Kristen yang di bawah yang suka makan babi angkat tangan. Ini loh perintahnya Yesus. Perintah Yesus kepada bangsa Yahudi, murid-muridnya. Jadi nggak ada satupun Yesus itu berbicara untuk orang Kristen. Karena kebenaran itu memang pahit. Kebenarannya bagaimana Kang Dito? KPR 11 nomor 26. Pertama kalinya murid-murid itu disebut Kristen di Antioquia. Muridnya siapa itu? Orang dungu pasti bilangnya itu murid-murid Yesus. Padahal kalau kita baca nomor 24 nih, supaya enak nih, saya KPR 24 Barnabas. Barnabas ini kemana dia? Ke Tarsus, tempat tinggalnya Paulus kan. Nah, dia dikatakan nih, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Nah, kemudian lalu pergilah Barnabas ke Tarsus dan mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, bertemu dengan Paulus, ia membawanya ke Antioquia. Barnabas membawa Paulus ke Antioquia. Oke, lanjut. Kemudian nomor 26-nya, mereka ini kan jelas-jelas Paulus dan Barnabas. Ini tinggal bersama dengan jemaat di situ. Setahun lamanya mereka mengajar banyak orang. Dan di Antioquia lah murid-murid. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Oke, saya ulangi lagi. Di Antioquia itulah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Oke? Jadi Kristen ini baru mula di sini. Baru disebutkan pertama kali untuk muridnya siapa? Paulus dan Barnabas. Jadi bukan muridnya Yesus. Muridnya Yesus bukan Kristen. Kalau ini murid-murid Paulus dan Barnabas yang disebut Kristen, lalu murid Yesus disebut apa? Nggak ada datanya.
Jadi jangan pernah menganggap berhalusinasi bahwa murid-murid Yesus itu pengikut Kristus atau disebut Kristen. Itu cocokmologi, berhayal namanya. Nah, lalu ada soalan ini penting. Ya, siapa adik Maret monitor. Ini tak kasih soalan satu. Tak kasih soalan. Setelah kita sudah mengetahui bahwa Kristen itu pertama kali disebut di Antioquia gitu ya. Ini soalannya ini. Soalannya ada di 2 Korintus pasal 12 nomor 2. Nih. Paulus berbicara, aku tahu tentang seorang Kristen. Loh, kan orang Kristen baru pertama kali di Antioquia. Ya kan? Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Theos yang mengetahuinya. Tiba-tiba, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ini orang Kristen ini siapa yang naik ke surga ini? Nah, sampai di sini dulu. Silakan. Pendeta, murid-muridku, pendeta yang pernah aku ajarin, pasti tahu dong seorang Kristen di sini siapa. Atau memang Paulus berhayal ada orang Kristen yang naik ke surga? Silakan. Ayo, Mbak Maret, silakan. Silakan dong, buka mic-nya. Mic-nya silakan dibuka, atau boleh panggil cuma izin turun. Siap, Ustaz Hanafi. Ya, silakan. Siapakah seorang Kristen itu? Padahal kita sudah lihat buktinya, orang Kristen disebutkan pertama kali yaitu murid-murid Paulus di Antioquia. Lalu ini seru kalau orang yang berilmu tahu tentang Bible. Silakan. Ayo, masih ada enggak nih yang bilang sok pakar Bible? Siapa tadi? Silakan naik. Ada nggak di bawah Kristen? Hei, Dompala, Samsang, naik kau. Coti mana? Mau naik? Ayo, jawab dong. Siapa orang Kristen ini yang naik ke surga? Ada nggak? Ada tidak? Ada nggak? Kalau yang nggak punya ilmu jangan dijelaskan. Ilmu apa itu? Iya, mereka nggak ngerti nanti. Surga mana dulu? Ya itu kau baca tadi. 2 Korintus 12 nomor 2. Kata Paulus, aku tahu tentang seorang Kristen. Siapakah dia? Waalaikumsalam. Ayo. Ada nggak nih orang Kristennya nih? Ya udahlah, kalau nggak mau naik diskusi, mau nanya, mau disadarkan, boleh kirim KTP-nya di sini ya. Silakan kirim KTP ke saya, nanti kita sadarkan. Itu kan? Ayo. Silakan pendeta-pendeta ketemu sama gurunya di sini, silakan naik. Wah, Bu Maret. Bu Maret monitor, ku buka paksa kayak ini mic-nya. Bu Maret. Bu Maret. Pandi, Mbak Maret izin kemana dia? Toilet kah? Enggak, dia naik tapi dari tadi nggak ngomong. Mbak Maret, udahlah ikutin saya aja. Gurunya pendeta aja udah mualaf kok, pendetanya masih belum.
Tahu aja mereka cuman karena perpuluhan aja. Hidupnya perpuluhan kan. Emang ada bisnis lain? Nggak ada. Ayo, Mbak Maret monitor. Saya mending pilih sama bidadari daripada pilih sama Tuhan. Ya kalau itunya Tuhan kan bisa rentengan. Ayo, udah nggak ada lagi. Susah ini. Susah. Banyak yang typing tapi takut naik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, banyak yang takut toh. Ini Melbourne ini Kristen atau Muslim ini Kang Dito? Melbourne Unimel. Melbourne tandanya alat-alat kesehatan kali ya. Obat-obatan kayak gitu. Ya, karena medical stay apa nih? Saya pikir hotel karena nonton ya, juga di tentu itu. ST itu seat. Oh, Muslim. Muslim. Ayo mana? Pandi. Gara-gara 2 orang yang kena ludah. Ya gara-gara tadi tuh lagi seru keren kali tadi tuh. Cuman saya lupa juga kasih tahu Bang Ardi turun dulu baru naik lagi kan. Saya cuman mau tes bisa ndak aman nggak, ternyata ndak aman. Ya ndak bisa lah. Orang saya aja barusan ngomong apa, udah langsung disuruh turun. Ayo mana? Ini bisa punah ini teman-teman Kristen di Indonesia kalau kayak gini modelnya. Nggak ada lagi yang mampu untuk membantah. Kasihan juga teman-teman Kristen. Sedih juga. Udah ngeri lah pokoknya memang. Bang Joker Kang Dito aman kah? Aman nih Pale. Aman dong. Udah Van, aku mau keliling. Iya kita rehat aja dulu loh. Ayo nanti lanjut malam lagi. Karena gara-gara Woten tadi, ya nanti kita lanjut malam. Ini Bunda Maret juga tidak mau ngomong. Ya udah teman-teman, iman fillah kita tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, waduh. Di atas ini ada Sal, ada Bunda Rahma, tapi mungkin jauh dari perangkat ya. Bang Faruk juga. Oke, kita baca typing. Nah, typing pun tak jalan. Iya, jadi untuk saudara-saudaraku ya yang di bawah yang berminat membantu kelancaran rencana dan niat baik ya dari Bang Faruk untuk mendirikan atau mewujudkan pesantren ya rumah tafis gitu ya, gratis. Silakan ya membantu dengan cara membeli parfum. Bisa Bang Faruk sekarang jual parfum ya, parfum premium ya, namanya tuh Concili 30, Concili 30. Waduh, assalamualaikum. Kan semua sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di bawah sepi kan, sak pipi semua. Jul, mana orang ini? Sal, Bunda? Walah, turunkan Kak Nora. Kau tadi yang jambak aku, King, monyong, kurang asam. Mana itu Faruk? Ngelek? Mana ada ngelek? Waalaikumsalam, Masya Allah. Duk Nora, aku yang jambak dirimu di tengah jalan.
Aku yang jambak dirimu. Aku dijambak sama si King, kutolak. Dijambak sama Ito, kutolak. Dijambak sama Ito Faruk, aku naik. Berarti ada darurat ini. Ada darurat kah? Oke, lanjut ngobrol lah orang lanjut. 7M. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi ini apa cerita? Aku kalau disuruh naik hanya ngocor-ngocor muncungku aja, males aku lah. Cair dong. Aku tengok dulu. Aminkanlah, Kak. Oh, amin. Apa ya? Mau kemana? Ngantar makanan. Oh. Catering. Kapan? Kok sore? Tadi pagi? Bocor, Bunda, bocor. Bocor. Lagi nggak haid aku. Oh, jadi jam berapa? 4, 5. Apa bocor, woi? Iya, aku bicara sendiri. Berfirman aku dalam hati. Bunda Rahma, narasi dong. Bentar, aku balas chatnya Pak Presiden mengenai banjir, mengenai bencana. Lanjut. Yuk. Jadi jam berapa? Tes. Jul. Pak, lagi ngangkat barang aku. Capek kali. Wah. Gimana barangmu? Sehat barangmu? Astagfirullah. Apa lo pemikiran si Jul ini? Loh, aku bilang astagfirullah pun salah. Ya baguslah, istighfar. Gimana madunya, penjualannya? Alhamdulillah lancar. Iya, saking lancarnya jadi lagi ngurus ini. Saking lancarnya gimana?
Kecapean. Jangan lupa perpuluhan. Siap. Tapi kan bukan lu pendeta gua. Gua pendeta lu lah. Loh, sejak kapan? Nggak pernah dikasih doa berkat. Inilah nggak beresnya. Mulai hari ini. Murah, ya. Diberkati Julius, diberkati istrinya, diberkati anak-anaknya, diberkati ibunya, diberkati nenek kakeknya, diberkati keturunannya sampai 7 keturunan. Amin. Nah, udah, oke? Perpuluhan dia jangan nggak- lupa. Harus di request dulu nih pendetanya. Nggak beres nih memang kan orang. Nggak bisa jadi pendeta. Udah, pecat. Pantesan kau jadi mualaf kan. Pasti gara-gara kau gagal jadi pendeta. Gagal jadi pendeta, mualaf dia guys. Iyalah, saya masalahnya pendeta yang jujur, yang tidak mau menipu-menipu jemaat-jemaat hanya gara-gara perpuluhan. Ya. Jul, Itulah, jangan guys. lupa perpuluhan, 10%. Jangankan 10%. 12% aja aku bayar. Alhamdulillah. Tapi ke negara kan bayarnya PPN 12%. Ya, setelan. Halo setelan. Hidup Yesus Tuhan. Bukan. Salah. Yesus utusan. Setelan. Oh, sudah turun dia ya. Ayo, bagi yang mau pesan madu ya, silakan pesan di si Jul. Ya, follow akun G-Friends. Di situ sudah ada kotak kuning. Kotak kuning. Apa namanya? Keranjang kuning. Oh, keranjang kuning. Ya, silakan di check out. Madunya seharga 45.000. Ayah, 45. 45-nya. Mana si Jul? Jul! Oh, suaramu nggak ada, Jul. Nah, itu. Ya, bagi teman-teman silakan dicek di Shopee. Ya, nama tokonya J-Friends. Ini contoh nih. Ya, hari ini sudah ada 18 yang pesan. 1 orang pesan 2. 1. Masya Allah. Di keranjang kuning, di aplikasi Orange ya. Silakan dibeli ya. Kalau di 45.000. Ya, nama tokonya J-Friends. 40.000 ya kalau di J-Friends. 40.000 ya. 40.000 free ongkir guys, free ongkir ya. Jangan lupa dibeli di toko ini. Ratingnya Free 5. ongkir toko Maudi madu, Masya Allah. Kalau ada yang mau membelikan seperti saya, Bunda Rahma, ya boleh-boleh aja. Betul. Ya, demi kesehatan para apologet ya. Ya, kalau ada yang mau madu silakan dipesan di G-Friend aplikasi Orange. Ya, ada yang mau berbagi silakan. Astaga, kok mirip sama masa Metatron disamain sama aku? Memang nih penonton geblek. Kita ada madu Madu teos. apa, Bun? Madu manis, madu teos namanya tuh, madu teos. Mana sih Jul? Madu teos ya. Tapi saya ingatkan, jangan mau kita perempuan di madu. Jangan mau di madu ya, saudara-saudara ya. Jangan mau di madu. Cukup kita diberi madu untuk kesehatan kita, untuk stamina badan, dan juga tersedia berbagai macam madu. Ada madu yang pahit, ada yang madu yang bisa membuat kita jos, ya khususnya untuk ini madu vitalitas. pria. Ini madu vitalitas nih guys, madu hitam. Untuk pria, bagi pria-pria jangan harus bisa menandingi gondrong saya.
Gondrong saya itu kalau ngejosnya minta ampun ya Allah. Ya jangan mau kalah ya bapak-bapak nih ya. Bapak-bapak, kakek-kakek. Pokoknya yang berbau laki-laki yang mempunyai biji-bijian ya, silakan dibeli. Dicek saja di keranjang kuning harganya berapa. Berapa Bunda? Dicek saja, dicek saja, dicek saja. Dijamin kalian langsung ngejos. Ngejos, hantam kromo. Tidak berhenti 5 jam. Ya, makin hari makin ngawur. Inilah efek kalau nggak ada Oten, guys. Ini Tidak efek nggak ada Oten. berhenti. Aku cari. Tidak berhenti 5 jam. Allahu Akbar. Kak, kalau nggak berhenti 5 jam terbakar, Kak. Kebakar. Tidak berhenti 5 jam ya bagi ibu-ibu. Ayo, yang sayang suami, yang sayang selingkuhan, yang Astagfirullah. Yang sayang suami, yang sayang bapak mertua ya. Mana tahu bapak mertua masih punya ibu mertua, mungkin ibu mertua lagi gunda gulana ya. Silakan dibeli madu yang tadi, madunya berbentuk botol ya. Langsung ngejreng waktu diminum jos ya. Ya, terus. Diam dulu kau monyet. Udah, lawan. Kalau yang untuk kesehatan silakan beli yang